Siapa temanmu? Siapa rekanmu? Siapa yang ada di rumah itu? Adakah jenis kelamin yang berbeda? Dan lain sebagainya. Ini cukup banyak unsur-unsur, alat bukti yang bisa diharapkan membuat terang benderang. Sekali lagi, kalaulah peran Baradae yang dipertanyakan ke kami, saya pakai bahasa Latin, if I were you, silahkan saudaraku, bersuaralah, wujudkan kebenaran dari Sri Barata yang kau miliki selama ini. Terima kasih. Oke, Bang Reza mungkin mau menggambarkan mengenai kemungkinan keraguan atau keengganan untuk mengungkap karena ini adalah itu tadi posisi terbawah dan harus membicarakan ataupun melaporkan orang-orang yang sebenarnya selama ini menjadi atasannya, berada di pangkat di atasnya, bahkan jauh di atasnya. Bisakah ini didobrak dan benar-benar meyakinkan Baradae untuk mengungkap apa yang ia ketahui? Sejujurnya saya sempat merasa mulai ngeri ketika mulai ada peringatan jangan berasumsi, jangan berspekulasi. Tapi lapang dada saya ketika mendengar pernyataan Pak Menko Polhukam langsung yang mengatakan, dan saya yakin ini bukan spekulasi, ketika beliau menggunakan istilah psikohierarki dan psikopolitik. Sah sudah bahwa ternyata berkepanjangan proses pengungkapan kasus ini tampaknya bukan terkendala oleh teknis investigasi, tapi ada faktor-faktor non-teknis, tegasnya faktor-faktor organisasi dari dalam tubuh Polri sendiri yang berusaha membelokkan ke sana, yang berusaha menyimpangkan ke sini. Nah, psikohierarki dan psikopolitik yang diutarakan oleh Pak Menko Polhukam mengingatkan saya pada istilah code of silence atau kode senyap. Tidak hanya berlangsung di satu atau dua institusi kepolisian saja, tapi ini merupakan sebuah fenomena subkultur menyimpang yang memang ditandai oleh kecenderungan sesama personil polisi untuk menutup-nutupi kesalahan atau aib mereka. Dan juga psikopolitik berkaitan dengan adanya klik atau geng atau subgrup di dalam organisasi kepolisian itu sendiri. Jadi ada katakanlah ada sub mabes di dalam mabes itu sendiri. Nah, kita memang menunjukkan bahwa code of silence atau kode senyap dan klik-klik yang ada di dalam organisasi kepolisian itu sering sekali bertolak belakang dengan arah dan kebijakan resmi organisasi. Mereka seperti menjadi duri dalam daging, menjadi pengganggu. Alhasil, ini merupakan agenda besar ini bagi Pak Kapolri khususnya. Kenapa? Karena ketika beliau pasca dilantik sebagai Kapolri, mengutarakan sekian poin tentang komitmen Kapolri. Bukan komitmen Polri, tapi komitmen Kapolri. Dan salah satunya adalah meningkatkan soliditas internal Polri. Alhasil, PR bagi Korps Tribrata bukan hanya mengungkap kasus ini, bukan hanya pada aspek pidananya, tapi bagaimana melakukan pembenahan organisasi secara besar-besaran guna mengikis kode senyap dan basmi kalau mungkin berbagai klik-klik yang mengganggu di dalam institusi kepolisian itu sendiri. Masyarakat tampaknya tidak bisa berbuat banyak terkait dengan dua masalah ini. Sungguh-sungguh marwah pimpinan Polri dan Presiden Republik Indonesia yang akan bisa menjadi penentu seberapa jauh kode senyap dan klik-klik di dalam organisasi Polri bisa dikelola dengan semaksimal mungkin. Oke, Pak Puto, mungkin secara psikologis sebenarnya yang cukup jelas kan sebenarnya arahan Presiden dan Kapolri. Bagaimana bisa menyelamatkan nama institusi kepolisian. Kita tahu bahwa kepolisian ini tidak hanya terdiri dari segelintir orang yang terlibat dalam kasus ini, tidak hanya terdiri dari 25 oknum kepolisian yang diduga mencoba menghalangi penyidikan, tapi ada ratusan ribu yang lain begitu, dan ini seharusnya tidak mewakili seluruhnya gitu. Sehingga untuk membuat kasus ini terang benderang itulah cara untuk menyelamatkan nama institusi gitu Pak Bekto. Tapi bisa saja ada mereka yang terlibat di sini merasa bahwa dengan narasi yang tepat ini yang akan menyelamatkan nama institusi, bukan dengan membuka seterang-terangnya, justru ini yang akan mungkin mencoreng nama institusi, dan inilah yang mungkin menghalangi informasi atau fakta seterang-terangnya untuk keluar, karena semangatnya sama gitu Pak Bekto, saya gambarkan.
yang ingin terang-terangan semangatnya menyelamatkan institusi, tapi yang ingin keluar dengan narasi yang sudah dibentuk ini juga mencoba dalam tanda kutip menyelamatkan nama institusi begitu. Bagaimana agar ini tidak terjadi, bagaimana agar benar-benar keadilannya yang didapatkan baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat juga yang berkepentingan terhadap institusi Polri, Pak Bekto? Ya, dua hal saya ingin menjawab. Yang pertama kaitannya dengan pekerjaan penyidik. Pekerjaan penyidik itu ya adalah mengungkap fakta sebanyak mungkin sehingga nanti dapat ini kasusnya ini akan dibawa kemana. Itu bergantung kepada fakta. Semua teori, semua asumsi, semua opini itu semua kalah dengan adanya fakta. Dan penyidik ini adalah tugasnya sebanyak mungkin mengumpulkan fakta. Tadi sudah saya sampaikan, manusia boleh bohong, manusia boleh lupa, manusia boleh menutup-nutupi dan sebagainya. Tetapi ya di dalam penyidikan ya itu tidak hanya bergantung pada pengakuan. Ya, tadi kalau Pak Nelson Simanjuntak yang penting ini pengakuan, bukan dalam scientific crime investigation pengakuan itu tidak terlalu penting. Ya, meskipun masih banyak polisi yang mengejar pengakuan, itu tidak terlalu penting, tapi adalah dibuktikan secara saintifik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kasus ini bisa dijadikan momentum, ya, bisa dijadikan momentum untuk polisi diajak menjadi lebih baik. Ya, kalau mau berpikir politik, ya, ini memang sudah sangat memalukan. Terlalu terlambat menangani ini, terlalu terlambat menetapkan tersangka. Tapi sudah, yang penting ini sudah sudah diumumkan Pak Kapolri, kita apresiasi. Sekarang tinggal langkah tegap. Penyidikan jalan terus dan dijadikan momentum untuk polisi lebih baik lagi dari yang sekarang. Oke. Ini dijadikan momentum dan contoh, terutama dengan perhatian yang begitu besar dari masyarakat juga. Saya kembali lagi ke Bang Nelson. Bang Nelson, sebenarnya ada satu hal yang selalu masih menggantung terutama mungkin dari saya gitu, Bang Nelson, mengenai satu adalah apa yang saat ini kita lihat tampaknya memang ada pembunuhan yang dilakukan ya secara sadis gitu. Tapi apa alasannya? Itu yang sebenarnya sampai sekarang rasanya belum terjawab juga. Kalau sampai saat ini kan banyak yang terutama dari Pak Ferdy Sambo yang mengakui adanya pelecehan. Lagi-lagi ini juga kan akan harus dibuktikan gitu. Tapi di luar itu apa alasannya gitu? Dari tim pengacara dari Anda juga meragukan mengenai adanya pelecehan tersebut. Lalu apa alasannya? Motivasinya apa kalau sampai terjadi insiden ini? Apakah ini sudah terjawab dari pihak keluarga? Belum iklan ya? Baik. Ini panjang lebar ini. Saya kutip kembali nih sama Pak Bekto yang sudah melengkapi. Harusnya bagi kami ini tetap peran penyidik yang membuka tadi beliau katakan seluas-luasnya. Di samping alat bukti pengakuan dan sebagainya, alat teknologi. Nah, kami melengkapi. Kami akan mengikuti seiring sejalan apa yang dilakukan ini. Apakah ini masih on the track atau tidak? Kami kan seperti dikatakan, baik itu saran menunggu, sabar, dan sebagainya. Dan dengan tidak mendahului dan tidak juga menduga-duga, presumption of innocence, dan hal-hal teknis lainnya. Tidak menghilangkan alat bukti, tidak hal lain. Kami tetap konsisten dari laporan hari pertama yang sudah kami sampaikan bersurat-surat resmi kepada lembaga penyidik. Demikian. Saya kembali lagi ke pertanyaan tersebut, Bang Nelson. Apakah dari keluarga sendiri sudah jelas mengapa sampai anak mereka, saudara mereka ini kehilangan nyawanya? Apa motifnya? Apakah ini sudah jelas bagi keluarga? Satu, ini anak baik. Ya, sampai hari ini kami harus katakan ini anak baik. Kenapa? Kalau ada hari-hari kebesaran Polri di Jambi, dia terpilih. Kalau nama sekarang ya dari Brimob, sniper lah. Terkirim. Yang kedua, langsung di top level. Ini dan hampir 2 tahun. Ini loh sebagai bukti mengawal yang kadang kala siapa yang dikawal kita sudah pahami. Kadang ibu itu, kadang bapak itu. Baru yang ketiga, dugaan yang diberikan adalah tembak-tembakan dan unsur pelecehan seksual.
Ini yang bagi keluarga besar yang sempat dikatakan aib, kami tidak terima. Senyatanya tidak terima. Hingga kami bersurat kembali. Apa hasilnya? Yang ketiga, tentunya ini final beautiful action. Begitu dikebumikan, pada hari yang ketiga, diotopsi, dikebumikan kembali suatu peristiwa momen bagus. Berkali-kali ini kita melihat bendera sang saka merah putih menyertai dia, hingga almarhumi bundanya merangkul itu bendera 1 meter saya di kejadian di kuburan. Anakku, kau sudah jadi merah putih milik negara. Inilah yang menjadi momen penting. Kalaulah ini aib, buktikan. Kalaulah ada persekongkolan, saya akan satu berandai-andai. Kalau waktu itu saya pacaran, mana ada pacaran bertepuk sebelah tangan. Di pihak kita sudah memberikan momen-momen keterangan. Di pihak lain sampai hari ini masih stres, masih bagaimanapun. Sampai kapan kita menunggu titik terang daripada kebenaran ini akan terjadi. Pada waktunya, orang tua yang budiman mengatakan bangkai akan terungkap. Dan tidak ada sebuah bahasa Latin, saya kutip, pitu batu martidi tada si tahun nadok-dok. Yang artinya, beban itu bukan hanya di Baradae. Mari kita ungkapkan penyidik yang sudah profesional dan presisi lebih lanjut. Makasih. Oke, baik, saya ke Mbak Reza. Lagi-lagi bahwa sebenarnya ini selain menjelaskan peristiwanya, memang harus terjelaskan juga apa alasan dari terjadinya insiden tersebut. Ini yang tampaknya masih belum sepenuhnya jelas, apalagi kalau tadi dari tim pengacara keluarga mengatakan bahwa ini sangat keberatan dengan tuduhan adanya pelecehan seksual. Ini juga yang tampaknya harus dibuktikan apakah hal itu ada, dan itu yang dikatakan oleh pengacara dari Ferdy Sambo yang dialami oleh istri Ferdy Sambo yang hingga saat ini masih merasa trauma. Nah, kalau memang hal ini masih lagi menunggu pembuktian, apakah selain kejadian dan kronologi kejadian, motif ini memang harus sangat-sangat jelas, dan apakah motif ini akan bisa membedakan kemana arah kasus maupun sampai ke pasal yang digunakan nanti, Mbak Reza? Perbincangan tentang motif itu memang seksi, dibumbui oleh film-film Hollywood, dan teman-teman psikologi juga sangat terobsesi untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa. Tapi terkait dengan pembuktian pasal 338 dan 340, sesungguhnya motif tidak terlalu penting benar. Ya, tidak terlalu sangat mendasar, seolah-olah kalau motif tidak terungkap, maka tidak bisa dibuktikan pasal 338 dan 340. Tidak. Fokusnya pada perilaku. Jadi motif barangkali penting untuk kepentingan rehabilitasi. Barangkali penting untuk masalah restitusi dan kompensasi. Tapi terkait dengan pembuktian 338, 340, pembunuhan ataupun pembunuhan berencana, motif sesungguhnya tidak terlalu penting. Tapi oke lah, sekarang kita coba ikuti bagaimana masyarakat sangat antusias berbicara tentang motif. Jadi Bang Nelson sudah menyebut-nyebut adanya dugaan pelecehan seksual. Mari kita pahami bahwa kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang serius. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, dari seluruh korban, tanda petik hanya 15% saja yang kemudian mengalami guncangan trauma hebat. Tapi kalau kita bicara kejahatan seksual, dari seluruh korban 80% diantaranya akan mengalami guncangan yang sangat-sangat dahsyat. Data satu ini saja menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memberikan simpati, mengulurkan hati kepada para korban kejahatan seksual. Terlebih bagi mereka yang mengalami guncangan kejiwaan. Tapi dengan segala hormat, dari sudut pandang keilmuan, muncul pertanyaan. Lazimnya pelaku kejahatan seksual akan mengincar sasarannya di wilayah, di zona yang menjadi daerah kekuasaannya. Sebabnya istilah kiasannya adalah predator, pemangsa. Pemangsa tidak akan berburu mangsa, berburu korban, berburu sasaran di luar zona kekuasaan. Pelaku kejahatan seksual memang penuh kalkulasi. Dia harus pastikan semestinya di situ tidak ada para saksi. Di situ tidak boleh ada CCTV. Di situ harus bisa ditutup akses bagi calon korban untuk melarikan diri.
Di situ harus tersedia sekian banyak alat yang bisa digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Semestinya demikian, kata teori. Alhasil, dalam kasus kejahatan seksual secara umum, yang saya katakan secara umum tidak spesifik kasus per kasus, bisa kita bayangkan bahwa sekali lagi, kejahatan seksual atau pelecehan seksual memang lazimnya dilakukan di daerah kekuasaan si pelaku. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau kemudian entah kasus apa itu secara spesifik ketika ada peristiwa kejahatan seksual yang dilakukan di luar pakem? Ya. Mungkin ada sekian banyak orang yang berpotensi sebagai saksi. Akses melarikan diri juga ada. Nah, yang ingin saya katakan adalah silakan dicek juga secara saintifik, dicek juga secara keilmuan, dicek juga dibandingkan dengan berbagai macam hasil penelitian. Apakah perilaku kejahatan seksual sedemikian rupa terjelaskan atau tidak dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Tapi kembali harus saya tandaskan. Jadi kejahatan seksual pada umumnya tetap harus diberikan hukuman berat kalau memang betul-betul berstatus sebagai korban. Baik, terima kasih Mas Reza. Ini mungkin membentuk ini juga perspektif kita juga mengenai hal tersebut, dan tentu saja kejelasannya kita akan ada di mata hukum. Lagi-lagi berdasarkan dengan bukti saintifik, bukti ilmiah. Demikian waktu yang kita miliki pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Bekto, Bang Nelson, dan juga Bang Reza. Terima kasih atas insight-nya pada pembincangan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi. Makasih Bang Reza. Terima kasih Bapak Kru Bekto. Saudara, gelaran Asian Games atau Asian Para Games 2022 digelar di Solo, Jawa Tengah hingga 6 Agustus nanti. Kita akan mewawancarai Menpora Zainuddin Amali sama Bayu Sutiono usai jeda berikut ini. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bental leher ini. Inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Saat ku tatap cantik wajahmu, tumit kakimu kau pecah-pecah. Tupapa, 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 oh tupapa. Tupapa, tupapa, tumit cantik di kakimu. manusia tangguh Indonesia, pemenang yang sesungguhnya, manusia luar biasa. Oeo, 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 manusia tangguh Indonesia, pemenang yang sesungguhnya, manusia
Saudara, kontingen angkat berat Indonesia atau kontingen para Games angkat berat Indonesia dipastikan menjadi juara umum setelah menyapu bersih 10 emas di ASEAN Para Games 2022. Ini terjadi Kamis sore kemarin. Adapun emas-emas ini diantaranya didapat dari atlet Sebrioni di kelas 67 kg yang juga memecahkan rekor angkatan terbaik Asian Para Games dengan 103 kg. Sebrioni mengalahkan favorit juara asal Thailand, Arawan Butpo. Kemudian ada juga 2 emas yang hadir untuk kontingen Indonesia dari kelas 73 kg. Di nomor ini ada wakil Indonesia Nur Tani Purba yang berhasil mencatat angkatan terbaiknya 103 kg dan total angkatan 288 kg. Lalu di kelas 79 kg juga berhasil dikuasai wakil merah putih, ada Siti Mahmudah yang menyabet 2 emas usai membukukan angkatan terbaik 100 kg dan total angkatan 285 kg. Tidak hanya itu, atlet Ni Nengah Widiasi yang berlaga di kelas 86 kg juga tidak ketinggalan untuk menyumbangkan 2 emas. Raihan-raihan emas ini juga dilengkapi dengan Sri Yanti yang sukses merebut 2 emas plus rekor ASEAN Para Games melalui angkatan terbaik 127 kg serta total angkatan 372 kg. Sementara di cabang olahraga lain, blind judo, Indonesia juga berhasil menjabat predikat juara umum dalam ASEAN Para Games 2022 yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah. 9 medali emas diraih melebihi target, dari targetnya hanya 7 emas. Tim kontingen Indonesia dari cabang ini mendapatkan 9 medali emas, 5 perak dan 3 perunggu. Dan ini berarti tim blind judo Indonesia sengaja menyimpan kekuatan karena sudah mengetahui sebenarnya kekuatan para lawan di nomor grup. Target selanjutnya adalah ajang Asian Para Games. Hasil ini memunculkan harapan agar Indonesia bisa lebih tinggi lagi nanti berprestasi di Asian Para Games. Dengan demikian, Indonesia bisa mendongkrak prestasi di kancah internasional yang lebih tinggi. Itu sedikit dari cerita-cerita kejayaan Merah Putih diwakili para atlet ASEAN Para Games yang masih berlangsung untuk tahun ini di Solo, Jawa Tengah dan baru akan berakhir pada 6 Agustus nanti. Saudara, bagaimana sebenarnya secara keseluruhan gelaran event olahraga internasional ini di tingkat ASEAN? Pagi ini kita akan membahasnya langsung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pak Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, Assalamualaikum, salam olahraga kalau sama Bapak itu ya, Pak Zainuddin. Salam olahraga. Ya. Pak, ASEAN Para Games 2022 dari hari pembukaan sampai hari ini saya ngobrol sama Bapak nih. Pak, selalu membanggakan nih atlet-atlet para kita ya. Dan masih berlangsung hingga tanggal 6 Agustus. Bapak di sana sejak sebelum atau masa persiapan Kota Solo dipimpin Pak Wali Kota di sana sampai hari ini. Bagaimana secara keseluruhan penyelenggaraan Para Games ini? Semua sesuai target yang diharapkan, Pak Zainuddin? Ya, salah satu target sukses kita adalah sukses penyelenggaraan. Ya, dari 4 sukses yang kita targetkan dari awal, itu alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar dan semua peserta merasakan senang. Setiap saya ketemu dengan perwakilan-perwakilan dari negara-negara sahabat kita di Asia Tenggara, termasuk dari APSF ya, yang menaungi Para Games ini, mereka mengatakan bahwa luar biasa Indonesia dalam waktu yang sangat singkat yang kita lakukan dan ternyata lebih dari ekspektasi yang mereka perkirakan. Jadi itu bagi saya ini menjadi ukuran dan kemudian masyarakat juga berbondong-bondong datang ke tempat ini karena kan Mas Bayu tahu sendiri kita ini akan menjadi tuan rumah. Tadinya adalah Vietnam, tetapi mundur Vietnam, mereka. Ya, mundur. Dan Pak Presiden memberikan arahan, ambil. Karena kalau tidak, maka atlet para kita ini tidak akan dapat lagi panggung pertandingan. Karena yang terakhir 2017, Filipina
ini mundur, dan ASEAN ya para games itu mundur lagi 2023 yang tadinya di Tiongkok. Jadi ini yang membuat peserta-peserta dari negara-negara lain itu agak terkejut melihat persiapan yang singkat, tetapi kita luar biasa melayani mereka dan tidak ada keluhan, hampir tidak ada keluhannya. Ya, karena mereka dilayani sejak masih di dalam pesawat. Ya. Jadi dokumen segala macam tidak perlu ngantri dan lain sebagainya. Dan dia tinggal tunggu di hotel, kemudian hotelnya juga nyaman, semua fasilitas sudah disesuaikan dengan ramah difabel. Iya. Ini yang dirasakan oleh mereka, dan tentu kalau peserta kita sudah pastilah kita sebagai tuan rumah ya. Iya, iya. Tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa hari lagi ini semua akan ada upacara penutupannya nanti. Semoga semua lancar ya Pak Zainuddin sampai hari terakhir. Nah, sekarang saya pindah Pak. Kalau dari penyelenggaraan sudah so far so good begitu ya. Selama ini sudah baik. Nah, prestasi para atlet para games kita ini juga kalau kita mengikutinya, aduh, selalu saya harus nyebut nih Pak, ini atlet para games lebih-lebih Pak, mereka ini hebat-hebat banget mereka, apalagi bertanding di kandang seperti saat ini. Itu bagaimana prestasi-prestasi mereka? Sebut target emasnya berapa dan sekarang sudah berapa Pak? Tadi Bapak sudah sebut soalnya sebelum kita ngobrol, Pak Zainuddin. Iya, target yang disampaikan oleh CDM dan NPC pada saat saya mengukuhkan kontingen Indonesia itu emasnya 104. Oke. Sekarang sudah berapa? 133. Wow, bukan main ini atlet para games. Jadi udah sangat jauh lebih daripada target dan masih ada beberapa hari lagi. Di beberapa cabur juara umum. Ini prestasi-prestasi. Bapak kaget nggak dengan atlet-atlet para games kita ini kalau bertanding di kandang nih mereka macan banget kayaknya, Pak Zainuddin? Saya tidak terlalu kaget karena waktu Paralimpiade Tokyo itu kita mentargetkan peringkat 60 dunia karena waktu di Rio de Janeiro 2016 kita hanya berada di posisi 76 dunia. Tetapi atlet para games kita, Paralimpiade kita menembus ke posisi peringkat 43 dunia. Wow. Jadi sekarang Indonesia ini peringkat 43 dunia. Itu. Jadi saya begitu dapat saya lihat beberapa cabur ini melampaui target, saya tidak begitu kaget karena memang setelah adanya desain besar olahraga nasional, langsung saya buat targetnya itu adalah Paralimpiade. Kalau kalian bagus main di ASEAN Para Games maupun ASEAN Para Games, maka kalian pasti kita akan kirim ke kualifikasi Paralimpiade di Paris 2024. Jadi ini motivasi buat mereka, sehingga mereka menunjukkan bahwa kami pantas untuk dikirim ke Paris 2024. Dulunya kan kita nggak punya desain. Dan sekarang ini sejak lahir desain besar olahraga nasional kita tempatkan Paralimpiade adalah target utama, ASEAN Games dan ASEAN Games. Jadi saudara-saudara kita nih, teman-teman kita atlet para games juga masuk dalam desain besar olahraga nasional ya, Pak Zainuddin. Banyak yang belum tahu nih. Dan targetnya tinggi sekali. Saya tadinya pagi ini mau nanya, nih setelah ini mereka akan tingkatan ASEAN, terus kan ada Asian Para Games, udah pasti dikirim. Ternyata Bapak udah melampaui ini. Jangankan ASEAN gitu ya, ini akan ke Paralimpiade. Jadi ini setelah ini mereka akan pemusatannya akan ke sana, walaupun mungkin tidak seluruh cabur, begitu ya Pak Zainuddin? Betul, kan mana yang dipertandingkan di Paralimpiade saja yang kita pelatnaskan jangka panjang, karena di dalam desain besar olahraga nasional, target untuk Olimpiade dan Paralimpiade kita sama Mas Bayu. Mimpi kita nih, mimpi kita 100 tahun Indonesia Merdeka 2045, insya Allah harapan kita Indonesia berada di peringkat 5 dunia. Amin. Oke. Olimpiade maupun Paralimpiade. Jadi itu yang memotivasi anak-anak. Pokoknya kalian harus bermimpi untuk bisa main di ajang multi event tertinggi dunia. Itu. Oke. Pak,
Kalau soal target nih, saya cuma pengen tanya begitu ya Pak, bahwa mereka masuk dalam peta untuk olahraga nasional, atlet-atlet para games kita ini iya begitu. Tapi kalau dikasih target, mereka kok jauh banget bisa melampaui target itu. Pak Zainuddin lihat, apa yang membuat mereka bisa melampaui target begitu jauh itu Pak? Diminta di Paralimpiade Tokyo untuk 60 besar dunia saja, mereka 40-an begitu kan. Di ASEAN Para Games di Solo ini belum sampai berakhir, 104 emas, 133 emas atlet para games kita. Apa itu Pak yang membuat mereka bisa melampaui target seperti itu, Pak Zainuddin? Ya, dari saya ajak mereka ngobrol kan selama di Pelatnas itu saya sering datang, kadang kita makan bersama, saya sekali-sekali makan lesehan di pinggir jalan sama mereka ya. Ya. Mereka merasakan, baru sekarang mereka disetarakan oleh pemerintah. Jadi itu perkataan jujur dari mereka, ini bukan saya yang ini. Baru era sekarang kami merasa disetarakan dengan atlet-atlet yang non-difabel. Itu maksudnya setara dalam apa? Dalam latihannya atau dalam semuanya, apresiasi ketika mereka berprestasi begitu? Semuanya. Mereka difasilitasi sama dengan yang non-difabel, dengan atlet-atlet Olimpik. Kemudian penghargaan apresiasi sama seperti yang non-difabel. Jadi itu yang mereka rasakan, yang mungkin ya sebelum-sebelumnya mereka tidak merasakan itu, sehingga itu yang membuat mereka, kita harus jawab kepercayaan Pak Presiden, kepercayaan pemerintah kepada kami yang sudah disetarakan sama seperti atlet-atlet Olimpik, maka kami harus berbuat semaksimal mungkin. Itu yang saya rekam dari pernyataan-pernyataan mereka ya. Ya, mewakili mereka Pak, saya boleh nggak tanya Bapak pagi ini, berarti ini setelah ASEAN Para Games mereka melampaui target begitu jauh, ada apresiasi dong untuk mereka. Udah disiapkan Pak Zainuddin? Insya Allah sudah. Jadi karena yang SEA Games kan sudah diberikan oleh Pak Presiden. Ya. Sudah pasti. Kan saya sampaikan tadi, kita sudah memberikan kesetaraan. Waktu Olimpiade sama dengan Paralimpiade. Itu jadi sama. Jadi kemarin setelah kan SEA Games kemarin untuk atlet-atlet non-difabel, jangan khawatir, ASEAN Para Games juga akan mendapatkan bonus yang juga setara nanti. Amin, mudah-mudahan gitu. Ya, Pak, dengan semua sampai hari ini, saya mendoakan supaya ASEAN Para Games di mana kita menjadi tuan rumah di Solo ini semua lancar, semua target-targetnya tercapai sampai nanti tanggal 6 penutupan begitu. Nah, apa pesan pemerintah Indonesia dalam hal ini Pak Zainuddin Amali sebagai Menpora begitu ya Pak, mewakili kepada masyarakat Indonesia terkait penyelenggaraan ASEAN Para Games berikut dengan prestasi atlet-atletnya. Saya apresiasi dulu untuk warga Solo yang sangat membantu, para volunteer untuk Para Games ini, dan beberapa cabur selalu penuh penontonnya. Ini sangat membanggakan bagi kita dan mungkin ini menjadi salah satu sorotan. Tapi mungkin ada pesan bagian akhir dari ngobrol kita pagi ini untuk masyarakat Indonesia dan juga atlet-atlet di sana yang masih berjuang, Pak Zainuddin. Ya, pesan umumnya kepada masyarakat, berilah kesempatan kepada para disabilitas atau difabel kita. Kesempatan yang sama dengan yang non-difabel. Terbukti di sektor olahraga atau di bidang olahraga, begitu pemerintah memberikan kesetaraan terhadap mereka, maka luar biasa prestasi mereka. Dimanapun mereka berada, berilah mereka kesempatan yang setara dengan yang non-difabel. Itu secara umum. Yang secara khususnya kepada para difabel, atlet-atlet yang masih belum muncul, silahkan datang ke tempat NPC daerah, dan kalian ikut latihan di situ, karena target kita sama dengan yang Olimpik, maka berlatihlah dengan sungguh-sungguh, insya Allah dapat kesempatan untuk tampil di pentas olahraga dunia. Iya, terima kasih Pak Zainuddin, semoga sukses Pak, dan sama-sama ya kita mendukung warga Solo dan sekitarnya. Tersisa berapa hari, datang penuhi tempat-tempat berlangsungnya cabang olahraga ASEAN Para Games.
saksikan deh. Saya menyaksikan sendiri Pak, yang Solo ini saya nggak bisa ke sana. Waktu Asian Para Games 2018 di Jakarta kan, itu menyaksikan mereka bertarung, rasanya itu merah putih, nggak cuma di dada kiri Pak, nembus itu dari ujung rambut sampai ujung kaki menyaksikan atlet-atlet Para Games. Jadi jangan lewatkan kesempatannya warga Solo dan sekitarnya, nonton atlet-atlet kita mengharumkan merah putih. Pak Zainuddin, sukses ya Pak. Semoga lancar semuanya. Salam sama seluruh atlet, official, atlet Para Games Indonesia. Mereka hebat benar. Mudah-mudahan makin tinggi emasnya nih makin banyak supaya Pak Zainuddin makin pusing cari bonusnya buat mereka. Salam olahraga Pak Zainuddin. Salam olahraga. Terima kasih banyak. Itu perkembangan dari ASEAN Para Games di Surakarta 2022 bersama Pak Zainuddin Amali, Menpora Republik Indonesia. Kita tunggu hasil-hasil terbaik lagi dari atlet Para Games di Solo. Kami jeda, dan kemudian setelah jeda ada hasil audit sementara dari kepolisian, saudara, yang menemukan fakta-fakta baru, yaitu ada 68 miliar rupiah dana sosial Boeing diduga diselewengkan oleh ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Kami segera kembali dengan laporan selengkapnya. Merah Putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Sibuk? Banyak kerjaan? Kamu tetap bisa kok jadi yang paling update. Install aplikasi kompas.id saja. Dengarkan artikel yang kamu butuhkan sambil beraktivitas. Unduh sekali untuk dibaca setiap saat, bahkan tanpa koneksi internet. Simpan artikel pilihanmu untuk dibaca nanti. Temukan berita lebih tepat, lebih cepat. Install sekarang dan jadilah yang paling update. Manusia tangguh Indonesia, pemenang yang sesungguhnya. Manusia luar biasa. Oeo, oeo, oeo. Manusia tangguh Indonesia, pemenang yang sesungguhnya. Manusia luar biasa. Oeo, oeo, oeo. Optik melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawai. Masuk angin, pakai plosa. Oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Dibayar tunai, paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Saudara, terdakwa untuk kasus dugaan penipuan investasi opsi binari aplikasi Quotex, Doni Salmanan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan secara daring di Pengadilan Balai Bandung di Kabupaten Bandung. Terdakwa Doni Salmanan mulai menjalani sidang perdana untuk kasus dugaan penipuan investasi opsi binari aplikasi Quotex
di Kabupaten Bandung Kamis siang kemarin. Dalam dakwaan, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan penipuan hingga kerugian korban mencapai 24 miliar rupiah. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda eksepsi. Pembacaan dakwaan tadi udah, nanti kan ada kesempatan eksepsi dari PH ya minggu depan. Udah tunggu aja. Minggu depan lagi dilanjutkan ya. Eksepsi dari terdakwa. Untuk tahanan rumah atau gimana? Ya, mudah-mudahan. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya dalam persidangan, itu hanya bentuknya permohonan, tapi mudah-mudahan bisa dapat dipertimbangkan ya. Beralih ke kasus yang lain, Saudara. Dari hasil audit sementara, polisi menemukan fakta baru dalam pemeriksaan kasus dugaan penyelewengan dana oleh ACT. Ada 68 miliar rupiah dana sosial Boeing yang diduga diselewengkan oleh ACT. Hal ini disampaikan oleh Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah. Dari hasil audit sementara tersebut ditemukan 68 miliar rupiah telah digunakan oleh ACT dengan tidak sesuai peruntukannya. ACT melakukan pemotongan donasi 20-30%. Awalnya Bareskrim menemukan Yayasan ACT menggunakan dana sosial bantuan Boeing sebanyak 34 miliar rupiah untuk membiayai pembelian truk dan koperasi syariah 212. Temuan dari tim audit keuangan atau akuntan publik bahwa dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya oleh Yayasan ACT sebesar 68 miliar rupiah. Kedua, pemotongan dana donasi sebesar 20% sampai 30%. Umum Koperasi Syariah 212 mengakui menerima dana sebesar 10 miliar rupiah dari Yayasan ACT. Demikian. Saudara, informasi lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar forum tematik Baku Humas MPR RI bertemakan Sidang Tahunan MPR RI sebagai konvensi ketatanegaraan. Sidang tahunan MPR bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui dan mendengar pencapaian lembaga-lembaga negara. Apa jadinya jika suatu negara belum memiliki konstitusi yang memadai dalam mengatur perkara ketatanegaraan? Dalam praktiknya dikenal konvensi ketatanegaraan. Di Indonesia ada beberapa konvensi ketatanegaraan seperti salah satunya Sidang Tahunan MPR. Sejak 2015, MPR menyelenggarakan sidang tahunan untuk memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Ya, sebetulnya hakikat daripada sidang tahunan ini adalah agar masyarakat mengetahui, mendengar berbagai pencapaian lembaga-lembaga negara. Jadi MPR menyampaikan kinerjanya, demikian juga DPR, DPD, dan seluruh lembaga-lembaga negara yang ada MA, ada KY, ada BPK, yang nanti disampaikan melalui Presiden tentang pencapaiannya. Sementara forum tematik Baku Humas MPR RI dihadiri oleh insan kehumasan antar kementerian dan lembaga, tujuannya untuk mempublikasikan serta mendapatkan respon dari masyarakat mengenai agenda sidang tahunan MPR. Dengan adanya informasi dan evaluasi itu, kepercayaan masyarakat dengan pengetahuan yang tuntas tentang apa yang dilakukan oleh para pelaksana kedaulatan rakyat akan semakin percaya karena paham terhadap kinerja yang menjadi mandat rakyat itu yang tentu sudah dituangkan dalam konstitusi kita. Berbeda dari tahun lalu, sidang tahunan MPR pada 16 Agustus nanti akan diberlakukan secara fisik 80% dan daring 20%. Sidang tahunan ini juga menerapkan prokes ketat karena masih dalam masa pandemi. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus membaik. Berbagai strategi upaya pemulihan ekonomi terus dijalankan seperti yang dibahas dalam diskusi dengan tema antisipasi Indonesia terhadap potensi krisis global. Dalam diskusi yang dihadiri oleh beberapa pembicara seperti founder Core Indonesia,
Wakil Ketua Umum Kadin serta akademisi UI ini membahas mengenai potensi Indonesia dalam menghadapi krisis global. Meski perkembangan ekonomi global belum menunjukkan pertumbuhan yang positif, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku optimis dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta menilai potensi yang lebih kecil untuk terjadinya resesi. Bukan tanpa alasan, Erlangga melihat keadaan perekonomian Indonesia mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengutamakan narasi ke publik terkait dengan capaian yang dicapai oleh pemerintah, terutama di sektor ekonomi, penanganan COVID yang dibandingkan dengan negara lain relatif lebih baik dan kita punya ketahanan eksternal juga cukup baik, sehingga tidak perlu kita pesimis. Kita perlu optimis, terutama kita perhatikan ke depan ini tidak semakin mudah. Tetapi Indonesia sebagai tentunya yang hari ini kita memimpin G20 dan tahun depan memimpin ASEAN, ini harus menjaga momentum kepemimpinan ini dengan juga fundamental ekonomi yang kuat. Pada semester 1 tahun ini, perekonomian Indonesia mampu menyentuh angka 5% dan terus tumbuh pada sisi konsumsi. Dari segi eksternal, Indonesia memiliki ketahanan yang terjaga baik. Hal ini juga sejalan dengan neraca perdagangan yang mencatatkan surplus selama 25 bulan berturut-turut. Harapan dari kegiatan diskusi ini yakni untuk menyosialisasikan kepada masyarakat guna membangun semangat optimisme agar meminimalisir terjadinya krisis global. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tetap bersama kami untuk mengikuti Kompas Bisnis yang akan menyoroti di tengah harga minyak dunia yang masih fluktuatif, Pertamina kembali menaikkan harga 3 jenis BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Leni Sotania akan menghadirkan Kompas Bisnis untuk Anda. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Get good dari Milk Clickable dengan Minion Toys baru. Disendok, dimakan, enak. Yuk koleksi mainan Minions-nya. Hidung mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Atur strategi di arena pertandingan. Uji fisik, perkuat pertahanan. Sepak terjang taktis, rebut kemenangan. Membawa gelanggang dunia ke hadapan Anda. House of Sport. Kompas TV. Istimewa di bulan Agustus. Sirnakan gundah gulana, pecahkan tawa. Sama ajang pencarian komika Indonesia sesungguhnya. Sebelumnya di sini saya bukan lagi cosplay wayang ya. Udah aku dapat silver ticket. Suci X Sawa 1 dekade. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV.
Saya Glenis Oktania menemani Anda di Kompas Bisnis. Saudara, di tengah harga minyak dunia yang masih fluktuatif, Pertamina kembali menaikkan harga 3 jenis bahan bakar minyak non-subsidi. 3 jenis BBM yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara untuk BBM jenis Pertamax masih tertahan di angka Rp12.500 per liter dan Pertalite Rp7.500 per liter. Pertamax Turbo untuk beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur hingga Bali naik sebesar Rp1.700 per liter menjadi Rp17.900 per liter. Kemudian Dexlite naik Rp2.800 per liter menjadi Rp17.800 per liter. Sedangkan Pertamina Dex naik Rp2.400 per liter menjadi Rp18.900 per liter sesuai wilayah masing-masing. Harga BBM non-subsidi harganya fluktuatif mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas, terutama harga minyak dunia atau ICP. Tercatat harga rata-rata ICP per Juli di angka 106,73 US dollar per barel. Masih lebih tinggi sekitar 24% dari harga ICP pada Januari 2022. Harga ICP ini memang sangat fluktuatif, namun harganya saat ini masih cukup tinggi. 95% dari porsi BBM nasional, yakni Pertamax, Pertalite, dan Solar, tidak berubah harganya. Antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga harus mengantre panjang demi mendapatkan Pertalite. Warga lebih memilih mengantre untuk BBM Pertalite dibandingkan dengan Pertamax yang lebih mahal. Setiap pengendara bisa mengantre antara 10 hingga 20 menit untuk membeli Pertalite. Sejumlah pengendara mengaku sulit mendapatkan Pertalite dari pengecer. Iya, karena kan di eceran sekarang POM ini udah jual Pertalite, adanya Pertamax. Ya harapannya sih ke depan pembatasan untuk pengecer itu dilonggarkan biar mereka juga biar kita juga lebih mudah nggak harus antri di SPBU. Emang di Pertamax di eceran berapa, Pak? Di eceran sekarang harga Rp15.000. Rp15.000 ya. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. 10 Agustus nanti, peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia akan digelar. Tahun ini, tema yang diusung adalah menuju ekonomi tangguh, stabil, dan berkelanjutan. Dan pagi ini kami akan berbincang dengan Antonius Herman Aswar, Ketua Panitia HUT Pasar Modal ke-45. Selamat pagi, Pak Anton. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, apa saja nih untuk tahun ini program yang disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Self-Regulatory Organization untuk merayakan peringatan ke-45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal? Ya, jadi memang dari tahun ke tahun kita memperingati diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia ya, yang sekarang ke 45 tahun. Jadi kami dari SRO dan OJK penyelenggaraan HUT pasar modal ini dalam rangka kita tetap menjaga awareness terhadap perkembangan pasar modal kita dalam bidang perekonomian Indonesia ya, dan tentunya juga ini menjadi buat kaum muda juga ini menjadi tonggak sejarah dan juga untuk menginformasikan pencapaian peranan penting pasar modal di perekonomian Indonesia. Selain itu juga kita hal ini kita selenggarakan dengan rangkaian acara sampai akhir tahun, ini sebagai wadah silaturahmi dan ini bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi rangkaian-rangkaian acaranya kita berkisar di edukasi, ada juga kita berkisar juga tidak lupa di masalah sosialisasi dan tentunya juga nanti kan ada CSR juga, acara-acara itu seperti ya kita akan selenggarakan sekolah pasar modal terpadu. Kita akan melakukan networking, CEO networking, nantinya juga ada webinar atau seminar yang mungkin sudah kita lakukan mode hybrid yang saat ini sudah kondisinya sudah cukup mumpuni ya. Dan tentunya juga wadah silaturahmi kita jalankan dengan ada capital market funding. Nanti kita harapkan seluruh stakeholder, pemangku kepentingan di pasar modal dan bersama investor kita juga
bergabung di situ. Kira-kira seperti itu. Oke, dirayakan nanti di 10 Agustus sampai nanti di akhir tahun ya Pak, acaranya, rangkaian acaranya ya. Tadi Bapak ada singgung soal edukasi, sosialisasi, dan CSR. Ini apa saja Pak, CSR ataupun sosialisasi, edukasi? Boleh Pak dibocorin sedikit untuk kegiatan yang nanti akan dilakukan? Iya, kalau untuk edukasinya kita kan nanti ada, tadi sudah saya sampaikan, ada sekolah pasar modal untuk negeri. Lalu kita juga ada sosialisasi edukasi pasar modal terpadu. Kita akan selenggarakan di beberapa kota ya. Mungkin tahun ini kita lakukan di 3 kota. Lalu kita ada Capital Market Summit dan Expo. Nanti kita undang seluruh publik atau investor. Dan juga nanti akan ada seminar berkisar tentang ESG. Dan juga seminar mengenai perdagangan karbon yang akan kita selenggarakan. Lalu CSR-nya sendiri itu berkisar di area yang tentunya sekarang kita pasca, kita harapkan pandemik selesai, nanti pasca pandemik itu kita harapkan ada normalisasi perekonomian masyarakat ya, melalui pasar modal ini, dan kita juga mengharapkan kesejahteraan bersama, peduli dari semua masyarakat, terutama masyarakat pasar modal. Jadi nanti berkisar di restorasi, daerah pendidikan, termasuk pengembangan kapasitas masyarakat, penghijauan lingkungan dan kegiatan penanaman pohon, program pengelolaan pemberdayaan sampah, kesejahteraan masyarakat, dan nanti juga ada program Anak Indonesia Sehat, dan ini untuk pencegahan dari stunting ya. Lalu penguatan ketahanan pangan, ini menjadi juga tonggak buat kesejahteraan bersama ya, pengadaan perahu buat teman-teman saudara-saudara kita di daerah terpencil yang menjangkau sekolahnya susah, perbaikan sarana dan pendidikan, dan tentunya juga berbagai seperti donor darah dan bantuan ambulans tetap kita lakukan. Wah, banyak sekali ya kegiatan CSR-nya ini yang akan direncanakan ya. Dari penyediaan kapal, menyasar sektor pangan juga, hingga juga donor darah begitu ya Pak. Tapi untuk dalam waktu yang paling dekat nih, apa program yang akan digelar nanti Pak? Yang paling dekat kita akan pembukaan atau acara puncaknya itu pembukaan perdagangan. Kita selenggarakan di 10 Agustus ini. Nah, 10 Agustus ini kita juga mengajak seluruh stakeholder pasar modal untuk berperan serta dalam CSR, sehingga kita nanti akan sumbangkan dari fee transaksi yang mungkin kita selenggarakan dalam waktu dekat ini tanggal 9 Agustus, itu kita sumbangkan untuk program-program CSR. Jadi saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat pasar modal, transaksi pada tanggal 9 Agustus itu semua fee-nya akan kita dan fee jasa kustodian akan kita gunakan untuk program CSR yang tadi saya sampaikan. Wah, luar biasa sekali ya. Nanti di hari pertama perdagangan itu nanti akan digunakan untuk CSR. Terakhir Pak, apa harapan dari kegiatan CSR tahun ini? Ya, harapan kita jelas ya. Kita di pasar modal itu kita ingin berperan serta sampai menyentuh ke hal-hal yang sangat real ya. Jadi tadi program-program itu yang kita pilih memang kita harapkan nanti benar-benar menyentuh sampai ke seluruh masyarakat di Indonesia, dan kesadaran atau awareness terhadap investasi di pasar modal juga itu kita terus galakan ke seluruh penjuru di Indonesia, sehingga nanti memang pada gilirannya semua mekanisme ini juga akan saling bergulir. Makanya kan peduli untuk kesejahteraan bersama itu menjadi moto kita untuk CSR tahun ini. Dan mudah-mudahan kita juga bisa keluar dari pasca pandemik yang cukup memberatkan ya, terutama di sektor ekonomi. Mungkin itu Mbak. Baik, semoga ini juga tercapai harapan dan target-target dari CSR-nya. Tadi luar biasa sekali programnya. Dan ini semoga juga semakin bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih Pak Antonius Herman Aswad, Ketua Panitia HUT Pasar Modal ke-45 telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Ya. Dan saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Sembilan 91 hari mengarungi samudera. Melanglang buana dengan kapal layar latih KRI Bima Suci. Kru Kompas TV merekam dan mengisahkan secara langsung segala informasi dan pernak-pernik ekspedisi epik ini.
dalam 91 hari Bima Suci. Segera di Kompas TV. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만난 건데. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 윈닝 하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Baru stiker Minions dari Mini Oreo. Temukan dan koleksi stikernya. Mini Oreo Minion, main makin seru. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Rahasia gue, Poshman Roll On. Coba berkeringat, biasa. Bau badan, gak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Sachet. Live. Stand Up Comedy Indonesia. Tawa 1 dekade. Pulau Belitung dikenal sebagai sentra lada terbaik di Indonesia. Bukan hanya soal cita rasa, ternyata lada menyimpan banyak rahasia. Untuk tembus pasar internasional ini justru visi utama kita nih mas. Ikuti perjalanan Ramon Y. Tunggal mengungkap rahasia lada dan berbagai produk turunannya. Mimpi adalah kunci ketika kita menjalankan sebuah usaha. Petualangan Brilian The Series Season 2 Sabtu 6 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Saudara, pasca proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kelar, Garuda Indonesia mulai berbenah, salah satunya dengan menambah frekuensi penerbangan. Penambahan frekuensi penerbangan dilakukan pada rute-rute dengan performa positif, seperti Jakarta-Batam, Balikpapan, Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Singapura. Peningkatan frekuensi akan dilakukan bertahap dan akan meningkatkan 32%. Maksud kami dan akan meningkat 32% di akhir Agustus. Penambahan frekuensi dipilih Garuda untuk memaksimalkan kinerja pendapatan. Di akhir tahun, proyeksinya akan ada 60-70 unit armada yang beroperasi. Setelah menghentikan aksi mogok, pelaku wisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kembali melayani wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Suasana kondusif terlihat di Bandara Komodo, Labuan Bajo setelah para pelaku pariwisata menghentikan aksi mogok menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo. Pelaku pariwisata yang bergerak di bidang jasa angkutan darat kembali melayani para wisatawan yang baru saja tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo untuk berwisata. Berita Indosiar tidak ada pelayanan untuk pelayanan pariwisata. Kami hari ini khususnya para anggota Aftar yang bergerak di jasa pelayanan wisata darat bersepakat untuk memulai melayani seperti normal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun buka suara soal kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Bagi wisatawan yang sudah memegang tiket Pulau Komodo, pemerintah tak akan menaikkan harga tiketnya hingga akhir tahun. Kami akan memberikan beberapa alternatif opsi dari destinasi-destinasi yang bisa dikunjungi yang tidak mengalami kenaikan harga tiket seperti kawasan Pulau Rinca, juga beberapa destinasi lainnya yang terhubung ke destinasi super prioritas Labuan Bajo. Untuk bagi wismanya gimana? Kira-kira ada strategi nggak? Kan banyak juga yang meng-cancel ya. Yang telah memesan paket akan diberi tenggat waktu sampai akhir tahun. Jadi tidak ada kenaikan tiket sama sekali.
Saudara, dalam 4 hari terakhir, IHSG mampu bertahan di zona hijau pada perdagangan hari Kamis. IHSG ditutup menguat 0,15% menjadi 7.057 dan kita pantau pagi hari ini bagaimana pergerakannya. Masih di level 7.000, ini menguat sekitar 0,01%. Ada juga perbedaan ya untuk saham di perdagangan di Asia. Ini juga ada yang berada di zona merah, ada yang berada di zona hijau. IHSG masih berhasil bertahan di level 7.000, saudara. Sentimen yang kini mulai membayangi pasar modal adalah ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok setelah Pelosi mendatangi Taiwan dan bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen. Sementara dari dalam negeri, pelaku pasar menantikan data cadangan devisa dan data ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2022. Dan saudara, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Stand Up Comedy Indonesia, tawa 1 dekade. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Rahasia gue, Poshman Roll On. Cowok berkeringat, biasa. Bawa badan, gak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Sachet. Nice. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Karawang. Mulai dari tanggal 5 hingga 7 Agustus di lapangan Galumas. Dimeriahkan oleh Slang, Dewa, dan artis nasional lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. BNPB mensinyair masih banyak adanya titik lintas batas tak resmi pada garis perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPB, Robert Simbolon, jalur lintas batas tak resmi ini bisa menimbulkan masalah hukum jika tidak segera ditangani secara konferensif. Untuk itu, BNPB bersama tim gabungan melakukan survei identifikasi titik perlintasan perbatasan negara pada jalur tidak resmi. Pertama, kita ingin memastikan berapa sebetulnya titik perlintasan yang kita kategorikan sebagai titik atau jalur perlintasan tidak resmi, tetapi secara faktual berfungsi sebagai jalur perlintasan antar negara. Yang kedua, atas dasar hasil survei ini nanti kita ingin menyusun rekomendasi kebijakan untuk pengelolaan yang lebih efektif, yang lebih baik. Seperti saya katakan tadi, kita ingin memastikan bahwa hukum nasional kita tegak di perbatasan negara ini. Salah satu kuliner kebanggaan warga Makassar, palu basah serigala yang ada di Makassar. Wih, mantap ya. Ini ada telurnya dalamnya. Ini gurih banget, istimewa, nyaman. Wah, dikasih kado nih menu. Iya. Yeah. Apa nih? Ini namanya kado minyak, terbuat dari beras ketan. Dominan rempah ya, jadi agak semriwing, cakep. Yang istimewa apa Pak? Istimewa ini telur ikan terbang pakai pepes. Luar biasa enaknya nih. Jadi kenapa dia mahal? Di mulut tuh meletus ya, tes-tes gitu, enak banget. Mumtaz. Food Story, Sabtu 6 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, upaya pemindahan bangkai paus yang terdampar di Pantai Bulusan, Banyuwangi, Jawa Timur hingga Kamis malam masih berlangsung. Setelah proses otopsi, petugas akan mengubur bangkai paus di sekitar lokasi pantai karena besarnya ukuran paus ini. Paus sepanjang 10 meter dengan bobot sekitar 15 ton ini terdampar di Pantai Bulusan di Banyuwangi sejak Senin lalu. Kini bangkai paus dipotong-potong dan dijadikan bahan otopsi serta penelitian oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
Opsi pemotongan diambil karena petugas kesulitan untuk memindahkan bangkai paus yang cukup besar. Selanjutnya bangkai paus akan dikubur di sekitar lokasi pantai supaya tidak menimbulkan bau yang menyengat. Pipa BBM milik Pertamina area Jawa di Cilacap, Jawa Tengah diduga mengalami kebocoran. Warga pun berbondong-bondong mengambil tumpahan minyak yang mengalir ke sungai. Puluhan warga di aliran Sungai Jambu, Desa Jeruk Legi Kulon, di Kecamatan Jeruk Legi, di Cilacap, Jawa Tengah, berbondong-bondong menuju ke sungai dengan membawa ember dan jeriken serta gayung. Warga mengambil tumpahan minyak yang mengalir di sungai. Diduga tumpahan minyak ini berasal dari sebuah pipa milik Pertamina area Jawa Tengah yang bocor akibat proyek pengeboran pipa. Dugaan sementara Pak, apa Pak penyebab kebocoran ini Pak? Ini ada kegiatan untuk pengeboran yang pipa Pertamina akan dilewatkan ke seberang sungai dengan pengeboran. Menurut penjelasan yang bersangkutan, ada deviasi terhadap mata bor mungkin mendekat kepada pipa existing. Dan di sana ada persilangan pipa dan itu sudah tergambar semuanya. Polisi menghentikan kasus dikuburnya beras bantuan sosial Presiden Jokowi di Depok, Jawa Barat. Menurut polisi tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Kasus dikuburnya beras bantuan sosial Presiden Jokowi di Depok dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, tidak ditemukan ada unsur pidana dalam kasus ini. Beras bansos Presiden Jokowi itu sudah dinyatakan rusak dan kemudian dikubur sebagai mekanisme dari JNE dan negara tidak dirugikan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini tidak ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya. Kemudian beras yang ditanam ini adalah beras yang rusak. Kenapa ditanam? Ini merupakan mekanisme yang dimiliki oleh JNE, kerusakan beras yang sudah diganti itu, negara tidak dirugikan. Kemudian masyarakat juga tidak dirugikan. Pengacara JNE Hotman Paris menyebut beras yang rusak sudah diganti oleh JNE dan diberikan kepada keluarga penerima manfaat sesuai daftar. Sementara 3,4 ton beras yang rusak milik JNE dikubur. Dari kantong sendiri, JNE sebagai perusahaan pengangkutan membeli dengan cara honornya dipotong untuk mengganti beras yang sudah rusak. Kemudian beras yang bagus dan yang baru ini dibagikan ke rakyat. Sedangkan beras yang sudah rusak, tentu itu sudah milik dari JNE, itu disimpan lama di gudang, tapi karena sudah terlalu lama, akhirnya ada inisiatif untuk dikubur. Sementara itu, dari lokasi temuan beras bansos yang dikubur, bau busuk semakin menyengat. Kondisi ini mulai dikeluhkan warga sekitar. Warga berharap petugas segera memindahkan beras tersebut. Sangat mengganggu sekali. Tapi hari keempat apa ketiga ini baiknya ya dibuang lah ya, kalau bisa dikubur ya kubur karena itu sudah nggak layak dikonsumsi oleh manusia. Kasus ini berawal saat warga menemukan 1 ton paket bahan pokok yang dipendam di sebuah lahan kawasan Kalimulya, Depok, Jawa Barat. Ada sekitar kontainer bahan pokok dengan berat mencapai 1 ton yang ditemukan dalam tanah. Belakangan diketahui, bahan pokok itu ditimbun pihak JNE karena telah rusak. Tim Liputan Kompas TV. Ke informasi lain, saudara terdakwa kasus berita bohong Bahar bin Smith menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam pembelaannya, kuasa hukum menyebut bahwa sesuai kesaksian pelapor dan saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai. Dalam pembelaannya, terdakwa melalui kuasa hukumnya menyampaikan sejumlah poin, salah satunya berkaitan dengan peristiwa di kilometer 50 Tol Cikampek yang menewaskan 6 laskar FPI. Kuasa hukum juga membacakan kembali kesaksian saksi-saksi yang sudah dihadirkan di persidangan, antara lain pelapor, termasuk kesaksian para ahli dan anggota DPR RI Fadlizon. Sesuai kesaksian tersebut, kuasa hukum menyimpulkan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan keterangan saksi di persidangan.
Persidangan akan digelar kembali pada pekan depan dengan agenda replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi terdakwa. Ada beberapa poin yang disampaikan teman-teman berkaitan dengan kesaksian ya. Kesaksian yang pertama berkaitan saksi pelapor yang legal standingnya nggak pas, kemudian juga saksi dari para keluarga korban syuhada yang melihat langsung adanya luka-luka lebam, luka-luka pemukulan begitu ya, penganiayaan. Begitu juga kesaksian Fadlizon gitu ya, anggota DPR RI yang membantu mengeluarkan jenazah para syuhada. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 membebas tugaskan kepala sekolah dan 3 guru SMA Negeri 1 Banguntapan buntut dari dugaan pemaksaan jilbab pada siswinya. Kebijakan ini berlaku hingga ada kepastian dari investigasi yang dilakukan oleh Disdikpora DIY. Langkah pembebas tugasan ini seiring dengan investigasi yang masih dilakukan Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dugaan pemaksaan jilbab dan jual beli seragam di sekolah tersebut. Sesuai aturan sekolah negeri, guru tidak boleh memaksakan siswi untuk berjilbab. Aturan tersebut telah diatur dalam Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyayangkan terkait kepindahan siswi yang diduga menjadi korban dalam kasus ini. Yang salah bukan anaknya, yang salah itu kebijakan itu melanggar, ya kan? Kenapa yang pindah anaknya? Yang harus ditindak itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu. Ini pendapat saya, silakan tim coba dilihat gitu. Malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah. Itu kan persoalannya bukan di situ. Persoalan itu salahnya sekolah itu. Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji membenarkan bahwa kepala sekolah dan 3 guru SMA N1 Banguntapan dibebas tugaskan sejak Kamis lalu. Langkah ini dilakukan untuk klarifikasi dan pemeriksaan terhadap kasus tersebut dapat lebih efektif. Keempatnya dibebas tugaskan sambil menunggu proses investigasi yang dilakukan berbagai pihak, termasuk Disdikpora DIY selesai. Ini terindikasi ada pelanggaran disiplin pegawai, maka kemudian nanti tentu akan ada proses pemeriksaan kaitannya dengan pelanggaran disiplin pegawai. Nah, supaya yang bersangkutan ini bisa konsentrasi dan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan itu bisa berjalan normal, lancar, maka 4 orang ini untuk sementara dibebas tugaskan. Sebelumnya, seorang siswa SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul diduga dipaksa mengenakan hijab oleh gurunya. Kejadian ini membuat siswi sempat depresi dan memilih pindah sekolah. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta. Di Treskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 4 pelaku pembobolan mesin ATM. Dari pengakuan tersangka, mereka mampu menggasak uang tunai senilai 40 juta rupiah hanya dalam waktu beberapa jam. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan 2 pelaku tengah membobol mesin ATM dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Dan dari hasil pemeriksaan, para pelaku membobol 15 mesin ATM di kota Yogyakarta dan Kulon Progo hanya dalam waktu semalam. Pelaku memanfaatkan tongkat besi yang biasa digunakan untuk berfoto atau tongsis yang dimodifikasi sedemikian rupa menggunakan penjepit dan sebuah obeng untuk melancarkan aksi mereka. Keempat pelaku ditangkap di kawasan Bale Endah, Kota Bandung, beserta sejumlah barang bukti seperti tongkat, obeng, kartu ATM, dan 1 unit mobil. Jadi dalam rentang waktu antara jam 9 malam sampai dengan jam 3 pagi melakukan 15 TKP ada di Jogja. Kemudian pagi harinya 2 TKP di Kulon Progo, rentang waktu jam antara kurang lebih jam
6 pagi sampai jam setengah 7 sampai jam 7 kurang lebih. Ke informasi lain, Saudara. Kesal karena kerap cekcok dengan tetangga karena masalah lahan, seorang warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur membangun tembok sepanjang 2 meter yang menutup akses tetangganya. Tembok sepanjang 2 meter berdiri tepat di depan rumah Asep di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Tembok ini sengaja dibangun oleh Widya, tetangga Asep, karena masalah hubungan bertetangga yang tidak harmonis yang dipicu masalah lahan. Widya mengaku berhak membangun tembok lantaran dilakukan di atas tanah miliknya. 1 tahun kemudian ini saya rubuhkan dengan sendirinya. Tunjukkan itikat baiknya. Ketika ayah saya masih ada, Anda tidak seperti itu, Pak. Ya? Saya mau baik. Ya itu, kenapa sekarang orang masuk sini saya fungsi aja. Harus, namanya tetangga harus. Iya, mau mari saya biaranya kalau masuk. Seperti itu, Pak. Jadi kenapa sampai seperti ini? Ada sebab, ada akibat. Sempat berseteru karena masalah tembok. Polisi bersama perangkat Kecamatan Pulau Gadung berusaha memediasi 2 keluarga ini. Pihak keluarga Widya akhirnya setuju untuk membuka sebagian tembok untuk mobilitas keluarga Asep. Nanti akan dibuka setengah, temboknya akan dibuka setengah dan mereka memberikan jalan buat kami sedikit segini. Sama anak Bu, berapa senti begitu? Berapa senti? Kurang tahu berapa meter? Dari tiang ini. Dari sini dibobol semua, kalau mau setengah kan nggak segini. Dari tiang ini kita ambil setengah. Pihak pembangun tembok bersedia membuka tembok dengan syarat agar pemilik rumah memiliki itikat baik dan tidak melakukan intimidasi kepada keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV. Sampai Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus, serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi Hari Kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV, selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Aku mawar. Seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu. Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series. Seketika jadi amazing. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worries. Sakit kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri. Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Ya. Kenapa? Belum juga mulai. Saya agak grogi mau bacanya yang berikut ini karena ya begitulah. Karena politik atau karena isu hukum? Kita udah lama meninggalkan dunia ini tuh. Oh iya. Dunia boyband maksudnya. Ngarang aja kita ya.
Ini soalnya mengenai boy band asal Korea Selatan. Bangtan Boys atau lebih dikenal sebagai BTS turut berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia Qatar 2022 nanti. BTS sudah ditunjuk sebagai pengisi soundtrack lagu Piala Dunia. Gelaran Piala Dunia Qatar 2022 tinggal menunggu hitungan bulan. Untuk pertama kalinya, kawasan Teluk akan menjadi tuan rumah. Jelang kick-off pada 21 November nanti, FIFA menunjuk boyband asal Korea Selatan Bangtan Boys atau biasa disebut BTS turut memeriahkan pesta bola sejagat. BTS diminta sebagai pengisi soundtrack lagu Piala Dunia. Hal ini bisa terwujud karena peran Hyundai di mana BTS menjadi duta perusahaan asal Korea Selatan tersebut. Dan Hyundai merupakan sponsor resmi Piala Dunia Qatar 2022. BTS bergabung dalam meriahnya kampanye Goal of the Century, di mana juga menyertakan beberapa tokoh sepak bola dunia. Beberapa nama diantaranya ex-pemain Manchester United asal Korea Selatan Park Ji-sung dan ex-kapten Liverpool Steven Gerrard. Hadirnya BTS diindikasikan juga untuk merangkul para penggemar baru sepak bola. Seperti diketahui, BTS memiliki basis fans yang besar, dinamakan ARMY. Jutaan remaja yang tergabung dalam ARMY inilah yang menjadi target sebagai fans baru sepak bola di ajang Akbar Piala Dunia 2022. Ya, mungkin ada beberapa ARMY yang mulai nonton bola nanti. Iya. Ya, karena BTS terlibat ya, jadi. Ada penggemar sepak bola yang jadi ARMY dan jadi ARMY gitu ya. Terbayang sih saya. Oke lah ya, kita tunggu lagunya. Mudah-mudahan pas dan menarik untuk Piala Dunia di Qatar kali ini. Kita ke informasi lainnya. Dari lanjutan pekan ketiga Liga 1, Bali United meraih kemenangan kedua musim ini usai mengalahkan Rans Nusantara FC 3-2. Ilija Spasojevic menjadi bintang di laga ini dengan mengoleksi 2 gol. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kamis malam, Bali United membuka keunggulan di menit ke-36 lewat gol yang dilesakan Ilija Spasojevic yang menyambut umpan dari Yabes Roni. 1 menit berselang, Rans berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 lewat gol yang dibuat oleh Jujun Junaidi. Edo cutting inside, Edo shooting dengan kaki kanan, boom, terkena tiang, tapi di sana ada Jujun. Jelang babak pertama berakhir, Bali United mendapatkan penalti ketika Arthur Bonai melakukan pelanggaran terhadap Roni dan wasit langsung menunjuk titik putih. Dan Spasojevic yang mengambil tendangan 12 pas berhasil diselesaikannya dengan sempurna untuk membawa Bali United unggul 2-1. Di babak 2, tepatnya menit ke-51, Bali United menjauhkan skor menjadi 3-1 lewat tandukan Willian Pacheco, manfaatkan sepak pojok dari Fadil Sausu. Dan ada Willian Pacheco, itu dia melakukan. Rans berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 2-3 lewat gol yang dilesakan Arthur Bonai. Hingga bubar, skor 3-2 bagi kemenangan Bali United tidak berubah. Tambahan 3 poin membawa Serdadu Tridatu naik ke posisi 4 dengan 6 poin, sedangkan Rans berada di posisi ke-13 dengan 2 poin. Ya, itu informasi dari lapangan hijau. Ada satu informasi yang ingin kami sampaikan bahwa hari ini Komnas HAM akan memeriksa dan meminta keterangan dari tim Pusat Laboratorium dan Forensik Polri terkait dengan kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Jadi rencananya pemeriksaan ini akan dilakukan sesuai jadwal pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga saat ini beberapa tim Puslapor terkonfirmasi sudah tiba di Komnas HAM atau di kantor Komnas HAM di Jakarta. Namun pihak Komnas HAM belum mengkonfirmasi siapa saja tim Puslapor Polri yang sudah tiba. Keterangan mengenai uji balistik diperlukan oleh Komnas HAM untuk menelusuri asal peluru dan jenis senjata yang kemudian mengakibatkan Brigadir Yosua meregang nyawa. Minta keterangan terkait uji balistik, yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu. Misalnya begini, registernya atas nama siapa senjata tersebut, terus kemudian pelurunya apakah ada yang pecah atau tidak, kalau ada yang pecah itu apakah kemudian identik dengan ketemu tidak pecahannya dengan yang lain, begitu bagian peluru yang lain.
Terus juga tidak menutup kemungkinan tentu saja soal temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian. Saya kira itu agendanya, agendakan juga. Jadi kami menunggu kedatangan semua tim yang datang dari kepolisian. Kalau memang mereka datang bukan hanya balistik dan juga cyber, kami juga akan minta keterangan sekalian. Ya, dan bagaimana hasil pemeriksaan nanti tentunya Anda bisa ikuti di program-program Kompas TV lainnya. Perkembangan terkait dengan kasus ini akan terus kami informasikan kepada Anda dalam program-program kami berikutnya. Kita pamit dulu, besok kita jumpa lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan. Betul. Saya Timothy Marbun. Saya Bayu Sutiono. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus, serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi Hari Kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV, selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Senang sekali hari ini saya Tia Yustia bisa kembali berjumpa dengan pemirsa dimanapun Anda berada dan semoga selalu dalam keadaan sehat, stay safe, stay healthy. Nah, kalau kita berbicara mengenai penampilan, apa sih sebetulnya kepentingan dari penampilan dari diri kita sendiri? Dan apalagi di masa seperti sekarang ini, penampilan seperti apa yang harus diperhatikan? Apakah ada hal-hal khusus yang harus kita perhatikan untuk bisa memilih ataupun menentukan penampilan seperti apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri? Nah, kita akan bahas mengenai penampilan ini bersama dengan produk spesialis kita dari Forsta, yaitu Bapak Andreas. Halo Pak Andreas, apa kabar? Halo Tia, apa kabar? Baik. Wah, Pak Andreas, ini kalau kita berbicara mengenai penampilan, apalagi banyak sekali orang-orang yang memang sangat mementingkan penampilan ya Pak Andreas. Betul. Ya. Namun sebetulnya apa sih kepentingan ataupun utamanya dari penampilan ini Pak? Ya, penampilan itu sebenarnya kan first impression ya. Jadi apapun yang kita kenakan itu biasa langsung dilihat lawan jenis kita atau orang lain yang kita ketemukan ya. Bisa teman atau partner bisnis atau orang baru yang baru kita mau kenalan, itu biasanya sangat penting karena first impression itu bisa memberikan nilai tambah terhadap diri kita. Gitu loh. Jadi memang ini sangat penting ya untuk first impression. Betul. Istilahnya penampilan Jadi ini. bisa meningkatkan nilai kita di depan mata si lawan jenis ya atau orang lain atau kerabat, kolega, rekan bisnis. Dan ini juga apakah bisa menjadi sebuah identitas diri kita nih Pak Andreas? Oh bisa tentu. Contohnya kita di Indonesia ada pengacara yang terkenal tuh, dia pasti pakai aksesoris banyak ya di badan dia, sampai ke kacamatanya juga glamor. Nah, itu kenapa dia lakukan itu? Itu menunjukkan bahwa diri dia tuh superior lebih daripada lawannya dia gitu loh. Jadi ini menjadi sebuah identitas. Betul, ya kita identitas. Jadi kalau kita sudah berbicara tentang pengacara dengan aksesoris itu pasti kita sudah tertuju dengan satu orang nih. Nah, namun kita juga bisa lihat ya dari pemimpin-pemimpin negara itu rata-rata pasti mereka memakai sesuatu yang untuk menunjukkan siapa sih diri mereka. Betul. Sampai pun kalau kita lagi nonton film ada jagoannya, itu pasti mereka pakai sesuatu aksesoris untuk membedakan diri mereka dengan yang lainnya. Seperti itu Tia, dan itu sangat penting. Kenapa? Dengan hal tersebut itu akan meningkatkan kepercayaan diri dia.
akan meningkatkan kewibawaan dia, dan dia membawa dirinya juga lebih tenang, dia bawa dirinya juga lebih baik, dan dia biasa kalau deal bisnis atau deal dengan orang itu akan closingnya lebih mantep ya. Jadi gitu. lebih percaya diri ya Pak Andreas ya, dan ini memang sudah dilakukan oleh orang-orang besar dan menjadikan ini sebuah identitas diri mereka. Betul. Jadi ini memang kita harus betul-betul memilih sebuah aksesoris yang penting. Nah, apalagi di masa seperti sekarang nih Pak. Aksesoris itu sebaiknya ada nilai fungsi tambahannya, seperti fungsi apa kesehatan, fungsi untuk mendukung penampilan, tapi ada baiknya ada tambahan. Kenapa? Karena kalau kita hanya memakai aksesoris asal aja tapi tidak ada tambahannya, ya itu sebenarnya fungsinya sayang ya, kita yang udah investasi mahal-mahal tapi hanya untuk hal biasa aja. Atau hanya untuk menunjang penampilan, jadi lebih baik. Kenapa enggak nih kalau bisa menunjang penampilan Anda, memberikan sebuah identitas, namun juga ada fungsi tambahannya. Di antaranya adalah untuk menunjang kesehatan. Karena di zaman seperti sekarang ini kesehatan memang sangat penting sekali ya. Di masa pandemi ini kesehatan itu sudah tidak mungkin kita ingkari ya. Kita makan vitamin, kita olahraga. Namun kalau kita nggak membedakan aksesoris kita pakai itu tidak ada fungsi tambahannya, ya sayang buat apa gitu loh. Baik Pak Andreas, sebelum kita menuju ke fungsi tambahan, saya penasaran dengan jam tangan yang saya gunakan. Ini adalah Forsta 115 Elemento Gold. Wah, ya, bisa dilihat ya seperti ini. Ini warnanya betul-betul goldnya sangat jelas ya. Betul, ini goldnya sangat jelas, bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau saya angkat logam mulia nih yang di tangan saya nih, nih seperti ini ya. Ini bisa dilihat, ini warnanya benar-benar sama. Dan di dalam dialnya jam tangan ini ada engrave ya. Dia ada grafiran seperti logam mulia. Ada tulisannya seperti logam mulia. Ini kenapa penting? Karena kalau dengan seperti ini bisa meningkatkan, memang bahannya benar-benar memakai lapis emas. Jadi memang bukan hanya sekedar statement ya, tapi memang menggunakan lapis emas. Seperti ini yang di sebelah saya, ini sertifikat apa nih Pak Andreas? Nah, ini sertifikat dari pabrik yang sudah menunjukkan, menjamin bahwa ini memang menggunakan lapis emas 18 karat setebal 8 mikron. 8 mikron lapis emas 18 karat ya. Betul. Wah, jadi memang ini Anda bisa membeli sebuah produk yang tidak hanya bisa menunjang penampilan Anda dan juga memberikan sebuah identitas yang kuat untuk penampilan Anda, namun juga ada fungsi lain, yaitu fungsi kesehatan, dan juga kita akan berikan bonus yang sangat spesial juga untuk Anda semua, karena bonusnya nih ada sebuah kacamata yang spesial, di mana kacamata spesial ini untuk Anda bisa dapatkan jika Anda telepon sekarang juga, dan Anda juga akan mendapatkan lagi tambahan untuk mendapatkan sebuah gelang tangan yang sangat eksklusif ini jika Anda telepon sekarang, karena gelang tangan ini stoknya sangat terbatas. Jadi tunggu apa lagi, langsung hubungi call center kami sekarang. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia, Tawa 1 Dekade. Pulau Belitung dikenal sebagai sentra lada terbaik di Indonesia. Bukan hanya soal cita rasa, ternyata lada menyimpan banyak rahasia. Untuk menembus pasar internasional ini justru visi utama kita nih Mas. Ikuti perjalanan Ramon Y. Tunggal mengungkap rahasia lada dan berbagai produk turunannya. Mimpi adalah kunci ketika kita menjalankan sebuah usaha. Petualangan Brilian The Series Season 2, Sabtu 6 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Tawa 1 Dekade, Istimewa di bulan Agustus. Sirnakan gundah gulana, pecahkan tawa. Sama ajang pencarian komika Indonesia sesungguhnya. Sebelumnya di sini saya bukan lagi cosplay wayang ya. Sorry, aku dapat silver ticket. Suci X Tawa 1 Dekade malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus. Serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka.
Isi hari kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV. Selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Suci X pasti seru banget. Ini bakalan ger banget. Peserta-pesertanya bakalan unik-unik dan lucu-lucu. Pasti lebih seru dari sebelumnya. Karena apa? Karena Suci X ini cuma terjadi satu kali seumur hidup. Tahun depan udah bukan Suci X lagi. Aku aja sampai bingung banget. Ih, ngakak kocak. Petir bukan sebarang petir, petir menyambar rumah CPV. Ayo semua hadir untuk menonton Suci Kompas TV. Ya pemirsa, kembali lagi. Kalau Anda tadi sudah sempat menghubungi call center kami atau snap QR Code yang ada di layar Anda akan mendapatkan hadiah spesial hari ini. Ingat, persembahan hadiah dari Forsta terbatas untuk Anda. Jadi langsung saja hubungi call center kami sekarang juga. Nah, kalau untuk Anda semua nih yang penasaran dengan apa sih material yang digunakan oleh Forsta 115 Elemento All Gold ini, nah untuk itu langsung saja kita akan demokan bahwa memang ternyata dari kacanya saja ini menggunakan safir asli ya. Betul, saya bisa membuktikan di sini udah ada pembandingan ya. Ini ada kaca. Oh, ini kaca kristal yang biasa koleksi ibu-ibu ya? Ibu-ibu ini tahun mahal jutaan ya harganya ya. Saya taruh di sini. Nah, ini ada sebuah cincin berlapiskan batu permata ya. Nah, saya tes dengan alat tes mineral yang dipakai oleh toko-toko ternama khusus perhiasan permata diamond ya. Ini blue sapphire. Nah, blue sapphire dia membaca ya. Nah, dia diamond pun dia membaca. Itu membuktikan kalau ini memang betul-betul batu alami ya? Batu alam, mineralnya tinggi. Mineral tinggi. Ini ada yang tadi saya kasih bunyi, ini dites nih. Enggak. Dia nggak gerak. Wah, tidak ada efek mau ya? dites mana nggak ada efek. Biarpun ini jutaan ya harganya. Padahal ya. itu kristal ya? Betul. Nah, ini jam Forsta nih. Wow. Tuh, kita tes. Kenapa bisa begini? Nah, kita samakan dengan cincin. Kenapa nih Pak? Ini karena nilainya memang mineralnya tuh mahal. Mineralnya sekelas tinggi dengan ya? diamond ya. Jadi yang bisa menggores dia hanyalah diamond. Berarti ini tidak bisa digores dengan hal-hal lain kecuali diamond itu sendiri ya? Nah, ini kacanya setebal setengah senti ya. Hampir 1 cm. Nah, ini depannya, sampingnya, dan belakangnya nih. Ini kita menggunakan murni kristal safir. Jadi ya bukan dilapis bukan dilapis. Kalau jam-jam lain yang belasan juta tuh sering aja masih dilapis. Hanya lapisan luarnya saja, jadi tapi tidak solid. Sampai 2 tahun juga udah hilang lapisannya. Baik Pak Andreas, ini pembuktian ini bagaimana nih Pak? Kalau memang safir asli pasti dia sangat kuat, yang hanya bisa menggoresnya hanya diamond. Nah, saya akan membuktikan seperti ini. Ini ada paku ya, sudah kita siapkan paku di sini. Ini ada kayu balok. Wow. Nah, saya akan istilahnya memaku nih. Aduh Pak, ini nggak pakai palu Pak. Betul. Aduh. Tapi yang dicoba di rumah ya saya. Don't try this at home. Ini untuk Anda semua. Wow. Ini sampai pakunya nempel ya. Ini paku beneran kita paku ya. Nah, ini membuktikan bahwa dia jamnya masih berfungsi dengan baik. Kacanya nggak terbaret pun. Detiknya masih ya? Kerja. Japan movement yang ada di dalamnya itu masih berfungsi dengan baik karena memang kokoh sekali. Kacanya kokoh, bodinya yang dari solid stainless steel 31 ml itu juga kokoh. Pak, aku punya jam tangan pembanding. Ini saya beli harganya 3 jutaan nih Pak. Betul, ini ada jam tangan pembanding disumbang oleh Tia ya, kita pakai di sini. Saya kasih lihat nih. Aduh, ini merek lain yang ada hitamnya. Ini yang saya beli harganya hampir 3 juta. Nah, yang di sebelahnya ini jam tangan saya taruh Forsta di sini ya, jam tangan Forstanya, jam tangan pembandingnya nih. Ini juga jam yang mahal. Saya taruh seperti ini. Nah, ini ada paku. Aduh, paku ini kita tebal main ya, paku terus yang dibuat dicoba-coba. Ini paku tebal sekali, bahaya. Wow. Nah, kita lakukan tes ini melakukan bahwa shock resisten ya, benturan. Oh, kadang kan kita tidak sengaja terbentur meja atau terjatuh. Betul. Aduh. Wow. Tidak terjadi apa-apa. Nah, kita lakukan ini. Aduh, sebentar. Aduh, jam tangan saya langsung pecah ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya untuk semuanya pemirsa bahwa jam tangan pembanding itu dia langsung hancur berantakan. Ini ya baru sekali ketok. Sedangkan jam tangan Forsta, coba. Ini tergores pun tidak dan gores, masih berdetik apa-apa, ya. Mesinnya masih berfungsi dengan baik. Jadi solid stainless steel 316 ini bisa menahan guncangan dan kaca ini saking tebal dan kuatnya yang tahan gores, dia tidak bisa pengaruh goncangan ke dalam mesin. Oke Pak
Andreas, saya masih belum puas nih ya. Saya mau buktikan lagi. Di sini saya sudah siapkan, Pak Andreas, ada satu box batu. Ya. Nah, satu box batu. Boleh kita tunjukkan dulu bahwa batu ini memang betul-betul batu yang keras ya, dan batu asli ya. Batu kali ya, batu bangunan ini. Jadi terkadang kan untuk wanita suka taruh jam tangan itu di dalam tas. Di dalam tas suka terkena benturan benda-benda lain. Lalu juga belum nanti terkena guncangan. Nah, kalau kita nggak sengaja kita pakai jam tangan tuh karena jatuh, taruh deh kita lagi pakai jamnya jatuh, udah terus. Aduh. Wah, ini kalau jam tangan saya sih udah hancur berkeping-keping ya. Ini membuktikan bahwa memang Japan movement yang dipakai di dalam itu dilindungi dengan body yang sangat kuat. Wow, coba kita lihat dulu apakah masih berdetik. Ternyata masih berdetik dengan baik. Japan movement-nya ini tahan gores, dan juga Japan movement-nya ini tidak membuat, walaupun dia sudah shock resistant, tidak membuat mesinnya berhenti bekerja ya. Saya biasanya kan ini banyak orang yang suka traveling, kadang di cuaca panas ekstrim, kadang di cuaca yang dinginnya ekstrim. Sekarang saya mau buktikan dulu. Di sini saya sudah ada termogan. Jadi termogan ini kita akan buktikan berapakah suhu yang sekarang air ini ada di depan atau di hadapan saya nih. Wow. Jadi coba dilihat, ini 134. Coba bisa dilihat. Ini panasnya lebih dari 100 derajat ya. Boleh sekali lagi supaya bisa melihat dengan jelas di sini untuk Anda semua 159. Jadi ini bisa dibilang panas sekali ya. Kenapa kita tes ini? Jam tangan Forsta ini Elemento All Gold ini sangat tahan air kedalaman 100 meter. Tapi ini kita pakai air panas. Jadi panasnya, kekuatan tekanan air 100 meter itu dipanaskan itu melebihi ya Tia. Contohnya boleh. Ini saya masukkan. Ya, Tia. kita masukkan di sini. Ini jangankan air biasa saja kadang mati ya. Betul. Jam tangan ya. Ini air yang betul-betul sedang mendidih, dimasukkan dan direndam. Ini cukup lama. Diangkat, apakah masih bekerja? Wow. Ini sangat tahan terhadap cuaca mau ekstrim apapun. Nah, ini udah ada yang saya tadi udah mendidih, saya panasin 150 derajat lebih, dan ini yang sudah kita bekukan. Seperti ini Tiana. Mau beku pun di bawah 0 derajat, mau setinggi 100 derajat lebih pun ini sangat awet. Kenapa? Karena memang ini tidak mengganggu ya kinerja mesin Japan Movement yang di dalamnya, karena bodinya kualitasnya sangat bagus soal jam tangan Elemento ini. Jadi tidak pengaruh bahwa cuaca se-ekstrim apapun. Mungkin boleh nih Pak Andreas, kita buktikan, kita cairkan es batunya, kita kasih lihat nih apakah masih bergerak ya. Karena kan masih di dalam batu, es batu ya. Ini es batu beneran ya, udah berapa hari kita. Sudah berapa hari nih Pak Andreas? Sudah 3 hari lebih nih. Sudah lebih dari 3 hari, hampir seminggu. Setebal ini nih Tia nih. Oh wah, jadi untuk Anda semua silahkan. Ini pastinya Anda akan mendapatkan bonus yang sangat spesial. Kalau Anda telepon sekarang juga, tidak hanya ini kacamata yang Anda akan dapatkan ya. Jadi Anda akan mendapatkan kacamata eksklusif persembahan dari Forsta. Nah, untuk Anda semua yang pesan sekarang, ingat ini ada hadiah tambahan yang begitu eksklusif. Ini dia. Ini ada gelang spesial dari Forsta dan pastinya Anda bisa dapatkan. Tapi ini stoknya sangat terbatas. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Esnya sudah mencair. Betul. Coba boleh kita kasih lihat dengan jelas. Wow, ternyata masih berdetak ya Pak ya? Masih berfungsi ya, bisa dilihat di sini. Masih berfungsi dengan baik jam tangannya. Betul. Walaupun sudah direndam dengan, ini sih bukan direndam lagi ya. Ya, ini sudah dibekukan ya. Dan dalam proses pembukuan itu biasanya ada perubahan bentuk dari benda cair ke benda padat. Itu biasanya kalau jamnya tidak bagus, itu akan terjadi sesuatu Tia. Baik, ini Pak Andreas bawa air keras untuk apa nih? Untuk air semut kita tahan. Kita mau menjelaskan kalau selain Forsta menggunakan stainless steel, menggunakan Safri kristal murni, dia menggunakan Japan Movement. Nah, dia juga mempunyai fungsi lapis emas yang sangat beda dengan jam lainnya. Baik, kita tahan dulu Pak Andreas. Ini cukup ekstrim ya demonya. Kita tahan dulu sebentar. Untuk Anda semua, kita berikan kesempatan terlebih dahulu. Jika Anda ingin pesan, silahkan langsung snap QR Code yang ada di layar kaca Anda. Atau langsung saja hubungi call center kami untuk bisa mendapatkan jam tangan spesial dari Forsta 115 Elemento All Gold. Dan kita akan kembali lagi untuk mendemokan yang lebih ekstrim lagi. Jangan kemana-mana. Stand Up Comedy Indonesia, tawa 1 dekade. Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus. Serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka.
Isi hari kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV. Selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Suci X Pasti seru banget. ini bakalan ger banget. Peserta-pesertanya bakalan unik-unik dan lucu-lucu. Pasti lebih seru dari sebelumnya. Karena apa? Karena Suci X ini cuma terjadi satu kali seumur hidup. Tahun depan udah bukan Suci X lagi. Aku aja sampai bingung banget. Ih, ngakak kocak. Petir bukan sebarang petir, petir menyambar rumah si Pipi. Ayo semua hadir untuk menonton Suci Kompas TV. 91 hari mengarungi samudera. Melanglang buana dengan kapal layar latih KRI Bima Suci. Kru Kompas TV merekam dan mengisahkan secara langsung segala informasi dan pernak-pernik ekspedisi epik ini. Dalam 91 hari Bima Suci. Segera di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Sakit kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri? Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade. Malam ini, pukul 9:30 di Kompas TV. Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Ya pemirsa, bagaimana sudah menghubungi call center kami atau belum? Langsung saja snap QR Code yang ada di layar kaca Anda atau langsung hubungi call center kami sekarang juga. Jadi pilihannya adalah untuk Anda bisa memiliki sebuah aksesoris, tidak hanya produknya yang berkualitas, namun Anda juga bisa memiliki manfaat lain nih dalam sebuah aksesoris untuk menunjang penampilan dan juga kesehatan Anda. Nah, kita akan buktikan bahwa memang Forsta ini memiliki kualitas yang sangat luar biasa ya. Tadi kita sudah demokan dengan paku, lalu juga sudah kita aduk di dalam sebuah batu yang sangat banyak sekali. Box yang berisi banyak batu ya. Sekarang kita akan langsung demonstrasikan nih. Ini yang sangat ekstrim and don't try this at home karena memang ini berbahaya sekali ya. Ini kenapa kita lakukan se-ekstrim ini adalah air keras ya. Ini fungsinya untuk mentes apakah kadar emas yang dipakai oleh jam Forsta itu benar-benar murni dan setebal apa gitu loh. Kalau dia hanya lapisan pasti otomatis akan ini ya Pak ya, luntur ya. Kalau lapisan aja dia tidak akan awet ya. Ya saya berikan lagi nih jam tangan saya beli kurang lebih 2 jutaan nih Pak. Nah, kita pinjam ya Tia. Nah, saya masukkan seperti ini. Oke, ini jam tangan pembanding dengan jam tangan Forsta 115 Elemento All Gold ya. Wow, ini kita lihat nih, ini yang terurai apakah jam tangan Forsta atau jam tangan pembanding? Wow, ternyata sangat jelas sekali ya. Di sini bisa dilihat untuk jam tangan pembanding langsung hitam warnanya. Bisa dilihat ya Tia. Yap, betul sekali. Nah, ini bisa Anda lihat lapis emasnya ini masih utuh, masih sama dengan emas murni, emas asli. Jadi dia tidak berubah warna sama sekali dan tidak luntur sama sekali. Sedangkan jam tangan pembanding ini sudah luntur, bahkan sebenarnya sudah hampir kropos ya. Ya, betul. Karena memang air keras ini bukan main-main ya. Dia sangat berbahaya dan dia bisa melunturkan ataupun enzim-enzim yang bukan alam. Betul. Kalau emas ini kan dari alam ya, jadi dia lebih kuat. Dari air keras tidak bisa menghancurkan dia. Dan tentunya lapis emas ini juga tidak hanya sebagai statement saja ya, tapi juga sudah tersertifikasi. Ini dia sertifikasinya, memang sudah tersertifikasi bahwa dia lapis emas pure 18 karat dengan ketebalan 8 mikrons. Nah, ini bisa Anda lihat jam tangan yang saya gunakan, ini warnanya sama dengan emas batangan asli. Dan tentunya sertifikat ini juga sudah diberikan langsung untuk membuktikan bahwa Forsta
K115 Elemento Gold ini memang betul-betul dilapisi dengan emas. Nah, tidak hanya itu, tapi pastinya kita kalau ingin membeli sebuah produk di zaman sekarang, kita juga harus melihat apakah ada fungsi untuk menunjang kesehatan. Jadi tidak hanya menunjang penampilan kita. Nah, ternyata jam tangan Forza ini memiliki sebuah magnet dan juga germanium. Di mana cara kerja dari magnet dan juga germanium ini adalah ini bisa membuat aliran darah kita yang tadinya seperti ini tanpa medan magnet, di mana dia aliran darahnya menggumpal. Nah, dengan adanya medan magnet yang menghantarkan oksigen ke dalam darah, ini jadinya terurai. Nah, jadi akan lebih sehat sehingga nutrisi yang ada di dalam tubuh yang kita konsumsi ini jadi lebih maksimal diurai ataupun terserap oleh tubuh kita. Nah, kita akan buktikan nanti, tapi sebelumnya tadi setelah digunakan dengan air keras, kita demo apa lagi nih Pak Andreas? Nah, ini kan tadi Tia sudah mention ada elemen kesehatan. Betul. Nah, Forza ini menggunakan elemen kesehatan yang dari Jepang ya, bisa dilihat dari sini. Iya, dan 6 piece oleh magnet seperti yang dari Tia sebut, dan ada 4 piece germanium di tengahnya ini. Betul. Nah, ini kita akan lakukan demo suhu ekstrim. Kita akan bakar seperti ini. Ini membuktikan bahwa elemen ini karena memang dia dari alam, mau dibakar seperti apapun, dia akan tetap berfungsi dan memberikan fungsi kesehatannya yang abadi. Wow, ini sangat ekstrim sekali ya. Dan ternyata manfaat dari germanium ini adalah anti-aging alias membuat awet muda, kulit menjadi lebih halus, sehat dan juga cerah, dan juga meningkatkan kadar oksigen serta menjaga suhu badan tetap hangat sehingga daya tahan tubuh lebih baik dan juga mengurangi radikal bebas dan racun yang ada di dalam tubuh yang setiap hari kita hisap. Wah, ini sampai tetap terbakar ya, tapi coba kita lihat masih di sini. Terbakar gini, tapi saya coba kasihkan ini ada paperclip ya, dia masih menempel. Hati-hati Pak, ini masih menyala. Nah, saya tempel gini masih menempel ya, berarti elemen kesehatan yang dari Jepang ini 6 piece oleh magnet dan 4 piece germanium ini masih berfungsi. Nah, ini buktinya dia adalah tes ya. Oke, ini alat tes untuk magnetnya sendiri. Bisa dilihat kita di lihat. sini. Wow, ternyata ini bergerak ya Pak? Nah, total 3.000 gauge yang diberikan oleh jam tangan Forza ini masih ada, biarpun sudah di suhu ekstrim seperti ini. Betul. Berarti kalau Anda memakai jam tangan Forza, selamanya akan mendapatkan fungsi oleh magnet. Betul. Nah, ini ion negatifnya bagaimana nih Pak? Nah, ini 4 piece germanium di sini akan saya tes dengan alat tes ion negatif. Jadi ion negatif ini pemirsa adalah sebuah vitamin udara di mana ion negatif ini biasanya ada di pertamanan kota dan juga ada di pegunungan, di air terjun. Ya. Nah, jam Forza ini memberikan ion negatif atau vitamin udara ini, jadi selamanya Anda memakai jam tangan ini Anda akan selalu mendapatkan. Nah, ini 1730. Ini setara dengan di air terjun ya? Ke air terjun itu kira-kira 800, 900 ya. Kalau ke pegunungan kira-kira 700. Jadi ini memberikan 2 kali lipat bahkan lebih kepada pemakai untuk menjaga agar tahan antibodi kita meningkat pada masa pandemi ini sangat penting, dan kita tidur juga lebih enak. Dan juga ini anti aging. Jadi produksi kolagen di dalam tubuh itu akan di booster terus. Baik, nah tentunya untuk Anda semua nih, kalau Anda beli jam tangan Forza sekarang juga Anda tidak akan menyesal, karena memang selain dia menggunakan bahan-bahan dengan elemen yang premium, di mana dia menggunakan solid stainless steel 316L, di mana ini adalah kualitas yang terbaik, kemudian juga menggunakan sapphire crystal glass, dan ini solid ya, tidak hanya lapisan tapi solid, dan juga dia engrave juga gold plated dengan 4 pieces germanium, 6 pieces alloy magnet, dan juga water resistant hingga 100 meter. Jadi tunggu apa lagi, langsung hubungi call center kami sekarang juga, karena kalau Anda telepon sekarang, Anda akan mendapatkan sebuah kacamata eksklusif ini untuk Anda, kita berikan secara gratis, dan Anda bisa dapatkannya kalau telepon sekarang juga. Nah, kalau Anda telepon sekarang juga, masih ada tambahan lagi nih, bonus untuk Anda, kita berikan gratis untuk Anda, dan ingat, untuk gelang spesial ini stoknya sangat terbatas, jadi langsung saja hubungi call center kami dengan harga yang sangat spesial yang bisa Anda dapatkan hanya di Kompas sekarang juga. Jadi, tunggu apa lagi ya? Langsung hubungi sekarang juga. Wah, Pak Andreas, jadi memang ini kita mendapatkan sebuah produk yang tidak hanya bisa menunjang penampilan, namun juga identitas. Kita coba ya. Wah. Kita kasih lihat hadiahnya seperti apa nih. Wih, keren ya Pak ya? Wah, keren dong, harus keren sekali ya. ya. Betul, gelangnya juga ini sangat cantik sekali saya gunakan. Pak Andreas, terima kasih sekali sudah memberikan solusi untuk kita, sebuah jam tangan yang memang dengan kualitas yang baik dan juga memiliki fungsi kesehatan, dan pastinya Anda bisa dapatkan hadiah dan juga bonus spesial ini jika Anda telepon sekarang juga. Pak Andreas, terima kasih. Dan pastinya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa lengkapi vaksin Anda. Tia Yustia pamit, sampai jumpa. Bye. Stand Up
Comedy Indonesia. Tawa 1 Dekade. Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir Yosua. Meski sudah diganti, polisi tetap menindaklanjuti penyelidikan kasus 3,6 ton bansos Presiden Jokowi yang ditemukan tertimbun tanah. Menuntut padepokan ditutup, warga menggeruduk Nurzat Sejati milik Gus Samsudin. Warga bahkan terlibat aksi saling dorong dengan polisi yang tengah mengamankan lokasi. Dalam unjuk rasa ini, warga menuntut padepokan ditutup karena diduga melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Namun Samsudin menolak menutup padepokannya karena merasa tidak menyalahi aturan dan melanggar hukum. Inilah detik-detik penonton acara Katong Fest Ponorogo 2022 menjebol pagar pembatas pertunjukan musik. Penonton yang tak sabaran langsung berlarian mendekati panggung. Penjaga pun tidak bisa berbuat banyak untuk menghalau para penonton. Saja itu Pak, baru boleh datangani seperti ini. Santai datang di sini. Dibicarakan sama pengadilan. Iya, tidak tahu tapi ini Pak Dita Pak, dikasih keluar Pak. Pembunuh itu, pembunuh tidak bisa dikucumbannya itu bukan. Keluarga korban kasus dugaan KDRT mengamuk di halaman kantor Pengadilan Negeri Lasusua, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Saja itu Pak, baru boleh datangani seperti ini. Santai datang di sini. Dibicarakan sama pengadilan. Iya, tidak tahu. Keluarga tidak terima karena korban yang merupakan istri terdakwa nekat mengakhiri hidupnya dengan menenggak racun hama hingga meninggal dunia, yang diduga akibat mendapat KDRT dari suaminya. Emosi keluarga semakin meluap setelah terdakwa menjalani sidang. Para pemburu kerja berbondong-bondong masuk begitu pintu pusat perbelanjaan di kawasan Majalaya dibuka. Sejumlah orang bahkan tertimpa properti gapura yang ambruk. Ribuan orang ini rela berdesak-desakan demi mendapatkan pekerjaan di bursa kerja yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Buntut dari kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo, para pelaku wisata menggelar aksi mogok menolak kenaikan tarif. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi hingga 1 bulan ke depan. Mobil Damri milik Pemkab Manggarai Barat pun akhirnya hilir mudik menjemput para wisatawan.
Harga tiket masuk Taman Nasional Komodo yang semula Rp150.000 kini menjadi Rp3.750.000. Jangan berdiri di jalan, berdirilah di trotoar yang teman. Pencopet yang ketahuan mencuri ponsel saat antri masuk ke dalam Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, ini babak belur di amuk massa. Korban yang menangkap basah tindakan pelaku langsung berteriak. Untuk menghindari amuk massa yang tidak terkendali, polisi langsung mengamankan pelaku. Puluhan pengunjung tempat hiburan malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat kericuhan hingga adu jotos. Pemukulan itu terjadi akibat provokasi salah satu pemuda. Walaupun sempat dipisahkan, kedua kelompok itu kembali saling serang. Terima kasih dan salut luar biasa kepada istri saya yang sudah 2 tahun saya tinggal masuk penjara tapi tetap. I Gede Aryastina alias Jering bebas dari lapas Kerobokan setelah istri dan kuasa hukumnya mengajukan cuti bersyarat. Bisa lah buktinya cari kerja sendiri. Rencana ke depan apa Bu? Jering menjalani cuti bersyarat selama 3 bulan sebelum dinyatakan bebas murni. Yakin. Sebab sebelumnya Namun, cuti bersyarat ini bisa batal jika Jering kembali terjerat kasus hukum. Selain itu, Jering juga diwajibkan untuk melakukan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Garam kami dah, garam. Inilah rekaman detik-detik sebuah kapal bermuatan bahan pokok tenggelam di sekitar Laut Malaka, Kepulauan Riau. Sebelum kapal karam, kapal Aneka Maju ini akan berlayar menuju Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Barang-barang sudah hanyut, semua karam ya. Kru kapal panik dan bergegas menggunakan pelampung. Seekor paus sperma berbobot 30 ton ini menabrak sebuah dermaga kayu di tepi pantai Bulusan, Banyuwangi, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi pun teriak histeris. Sebelum terdampar, paus ini sempat berputar-putar di perairan Selat Bali. Paus tak berhasil kembali ke tengah laut hingga air laut semakin surut dan mengakibatkan paus terendam pasir lalu mati. Istimewa di bulan Agustus. Sirnakan gundah gulana, pecahkan tawa. Sama ajang pencarian komika Indonesia sesungguhnya. Sebelumnya di sini saya bukan lagi cosplay wayang ya. Sore aku dapat silver tiket. Suci X Tawa 1 dekade. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Oke.
그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 인 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Aku tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Power dalam kelenturan, power dalam tekanan dan kekuatan. Power PVC, pipa kuat tanpa timbal. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih HP makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Stand Up Comedy Indonesia, tawa 1 dekade. Pulau Belitung dikenal sebagai sentra lada terbaik di Indonesia. Bukan hanya soal cita rasa, ternyata lada menyimpan banyak rahasia. Untuk menembus pasar internasional ini justru visi utama kita nih Mas. Ikuti perjalanan Ramon Y. Tunggal mengungkap rahasia lada dan berbagai produk turunannya. Mimpi adalah kunci ketika kita menjalankan sebuah usaha. Petualangan Brillya The Series Season 2, Sabtu 6 Agustus, pukul 6 petang di Kompas TV. Untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Mabes Polri menetapkan Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Barada Richard Eliezer disangkakan melanggar pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dirtipidum Bareskrim Polri menegaskan pasal yang disangkakan terhadap Barada Eliezer mengindikasikan tindakannya tidak dalam posisi sedang membela diri saat kejadian. Brigjen Andi Rian ini menyebut Barada Eliezer jadi tersangka atas laporan polisi dari pihak keluarga Brigadir Yosua. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Nah, kalau dikonstruksikan dalam pasal 55 atau yang pertama tadi, siapa ikut melakukan apa, bersama siapa, siapa menyuruh melakukan perbuatan apa kepada siapa, siapa yang disuruh, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan dan siapa yang ikut serta melakukan. Siapa yang melakukan, siapa yang membantu melakukan. Nah, ini artinya tersangkanya tidak tunggal. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan pembunuhan berencana. Kuasa hukum Brigadir Yosua datang membawa sejumlah bukti berupa 11 keterangan saksi dan surat akta notaris mengenai pemeriksaan visum kedua. Kita berikan surat elektronik, ada berupa video, screenshot, ada berupa percakapan,
Bahkan handphone itu sudah disita oleh penyidik. Kuasa hukum istri Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo juga mendatangi Bareskrim Polri. Mereka meminta dugaan kekerasan seksual yang dialami istri Irjen Verdi Sambo tetap diusut. Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta agar istri Irjen Sambo mendapatkan perlindungan. Sudah ada undang-undang yang baru, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022, di mana klien kami itu sebagai korban punya hak. Haknya adalah untuk dilindungi, ditangani, dan juga pemulihan. Namun LPSK belum bisa memproses asesmen permohonan perlindungan untuk Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, karena tim asesmen harus bertemu langsung dengan Putri. Pertemuan itu tujuannya untuk menganalisis secara menyeluruh kondisi psikologis Putri Chandrawati. Tapi kami tetap menyatakan bahwa LPSK tetap harus melakukan asesmen psikologi sendiri pada yang bersangkutan. Jadi kita akan lacak nanti kalau seseorang mengalami trauma, traumanya karena apa? Apa karena kekerasan seksual, karena pemberitaan kalian, atau karena persoalan-persoalan lain. Ini akan kita gali. Tapi sejak permintaan perlindungan diajukan, Putri belum juga bisa diperiksa dengan alasan masih trauma. Makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan kondisi klien kami yang saat ini masih keadaan terguncang dan trauma berat. Di sisi lain, Ajudan Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer, sudah menjalani asesmen ketiga di LPSK. Penasehat hukum Barada Eliezer menyebut kliennya tinggal menunggu apakah permohonan perlindungan disetujui atau tidak. Selain memeriksa saksi, polisi juga terus mendalami fakta di TKP. Polisi melakukan uji balistik, termasuk arah dan sudut tembakan yang menewaskan Brigadir Yosua. Untuk mengetahui, yang pertama adalah sudut tembakan. Yang kedua, jarak tembakan. Kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya ini didalami terus. Tak hanya itu, Komnas HAM juga memberi pandangan lain. Menurut Komnas HAM, saksi kunci sekaligus titik krusial dalam kasus ini adalah istri Verdi Sambo, yakni Putri Chandrawati. Karena kasus dugaan pelecehan itu tidak disaksikan oleh dua ajudan Verdi Sambo, Bribka Riki dan Barada Eliezer. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa berikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia karena masa psikologis dengan LPSK masih juga belum menyelesaikan prosedurnya ya. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa. Apakah itu benar terjadi atau tidak? Padahal seluruh peristiwa ini titik krusialnya atau titik tumbuhnya ada di menjawab apakah tembak-menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar ada atau tidak. Pada 1 Agustus lalu, Komnas HAM memeriksa ajudan serta asisten rumah tangga Verdi Sambo untuk mendalami bagaimana hubungan antara para ajudan, termasuk hubungan terhadap Irjen Verdi Sambo dan istri. Komnas HAM juga ikut memeriksa hasil rekaman kamera pemantau dan percakapan di telepon seluler para pihak yang diduga terlibat tewasnya Brigadir Yosua. Total ada 20 CCTV di 27 titik yang sudah diperiksa. Komnas HAM menyebut tak hanya berpatok pada satu CCTV saja. Kasus ini memang menyita perhatian publik. Untuk kesekian kalinya, Presiden menegaskan agar kasus ini diusut secara transparan. Menko Polhukam menyampaikan perintah Presiden itu. Laporan ke saya itu ya Komnas HAM, ya masyarakat sipil, ya pengacaranya, ya LPSK, ya Kompolnas, semua lapor. Jadi saya minta masyarakat ikuti saja perkembangan ini, nanti akan ada ujungnya. Saya tidak akan masuk ke substansinya kecuali satu hal. Bahwa Presiden minta agar ini dibuka dengan sejujur-jujurnya. Pada kesempatan lain sebelumnya, ayahanda almarhum Brigadir Yosua Huta Barat sempat mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo atas proses pemakaman secara kedinasan kepada putranya. Keluarga menilai dengan pemakaman secara kedinasan, Brigadir Yosua resmi sebagai anggota Polri.
Suci X pasti seru banget. Ini bakalan ger banget. Peserta-pesertanya bakalan unik-unik dan lucu-lucu. Pasti lebih seru dari sebelumnya. Karena apa? Karena Suci X ini cuma terjadi satu kali seumur hidup. Tahun depan udah bukan Suci X lagi. Aku aja sampai bingung banget. Ih, ngakak kocak. Petir bukan sebarang petir, petir menyambar rumah CPV. Ayo semua hadir untuk menonton Suci Kompas TV. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야. 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이거 일 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worries. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Pesta Rakyat Simpedes kembali hadir di Kota Karawang. Mulai dari tanggal 5 hingga 7 Agustus di lapangan Galumas. Dimeriahkan oleh Slang, Dewa, dan artis nasional lainnya. Juga diramaikan dengan karnaval budaya, berbagai diskon produk UMKM terbaik, edukasi UMKM, serta banyak acara menarik lainnya. Tidak ketinggalan juga akan ada beragam hadiah istimewa. Ayo datang dan rasakan kemeriahannya. Pulau Belitung dikenal sebagai sentra lada terbaik di Indonesia. Bukan hanya soal cita rasa, ternyata lada menyimpan banyak rahasia. Untuk tembus pasar internasional ini justru visi utama kita nih Mas. Ikuti perjalanan Ramon Y. Tunggal mengungkap rahasia lada dan berbagai produk turunannya. Mimpi adalah kunci ketika kita menjalankan sebuah usaha. Petualangan Brillya The Series Season 2, Sabtu 6 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus, serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi Hari Kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV, selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Suci X pasti seru banget. Ini bakalan ger banget. Peserta-pesertanya bakalan unik-unik dan lucu-lucu. Pasti lebih seru dari sebelumnya. Karena apa? Karena Suci X ini cuma terjadi satu kali seumur hidup. Tahun depan udah bukan Suci X lagi. Aku aja sampai bingung banget. Ih, ngakak kocak. Petir bukan sebarang petir, petir menyambar rumah CPV. Ayo semua hadir untuk menonton Suci Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Akhirnya diketemukan sembako yang ditimbun sebanyak 1 ton di Kelurahan Tirta Jaya. Masyarakat baru-baru ini dihebohkan dengan temuan beras dan tepung sebanyak 3,6 ton yang tertimbun di dalam tanah. Bukan temuan asal-asalan, pasalnya bahan pokok itu kemudian diketahui merupakan bantuan sosial dari Presiden Jokowi untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Tak hanya itu, pemilik lahan juga tak terima penguburan beras yang dilakukan tanpa izin. Ini kan milik saya, mau saya kubur di mana hak saya, ya. Jadi hanya itu. Ya itu intinya ya. Itu intinya ya. Salah. Kalau ya, mau dikubur hak siapa? Atau kita nggak berdebat di sini. Salah. Nanti berdebat di pengadilan. Tapi ada orang saya kira orang
Bansos presiden ini ditemukan terpendam di lahan kosong di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pemilik lahan mengaku mendapat informasi beras yang dipendam dari seorang karyawan perusahaan jasa pengiriman logistik JNE. Beko, saya sewa beko segala macam, dipendam JNE. Artinya bahwa bukan 1 ton tapi 1 mobil besar dari punya JNE, minimal 1 kontainer untuk dipendam adalah di sini. Yang isinya apa? Yaitu beras. Beras yang ukuran 20 kilo dan terigu ya, yang ada di pendam sini yang kita dapatkan. Ya. Nah, beras itu masih ada yang utuh, masih ada yang karung. Awalnya itu berarti dalam beras ditulis. Dalam beras itu ada tulisan bantuan presiden yang diinikan oleh Menteri Sosial. Setelah heboh kasus ini, penggali yang kala itu ditugaskan pun akhirnya buka suara. Dirinya mengaku kecewa dan merasa telah dibohongi pihak JNE. Karena dirinya menyangka mendapatkan order menggali lubang untuk septic tank. Dalaman segini lah. Berapa meter, Pak? Setengah. Berapa lubang, Pak? 1 lubang. Pembayarannya berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa dibayar, Pak? Dibayar saya terima 1,5. 1,5. Berapa orang ini? Berdua. Itu langsung ditinggalkan begitu aja? Ditinggalkan, dibayar, sisanya saya suruh pulang. Oh. Polisi lalu memanggil pihak jasa pengiriman JNE terkait dugaan penimbunan bansos presiden. Dari hasil pemeriksaan, pihak JNE menjelaskan jika beras yang ditimbun mengalami kerusakan saat pendistribusian. Pihak JNE mengakui jika saat pendistribusian beras terkendala cuaca buruk sehingga beras rusak dan tidak layak didistribusikan. Namun pihak JNE menegaskan telah mengganti beras yang rusak dan sudah didistribusikan ke masyarakat. Ada yang diamur itu sudah tidak layak konsumsi. Tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat. Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat. Forwarder kami, transporter bertanggung jawab. Kita ganti semua beras yang rusak. Makanya sampai hari ini tidak ada yang komplit. Namun penyidik mempertanyakan bukti atau dokumen yang belum disertakan oleh pihak JNE, termasuk dokumen pemusnahan sembako yang tidak disalurkan. Diketahui paket bantuan sosial itu ditimbun pada 5 November 2021. Dan sudah dibuatkan berita acara pemendaman beras sebanyak 3.675 kg atau 289 karung atau setara dengan 139 KPM. KPM itu adalah keluarga penerima manfaat. Menurut pihak JNE, beras yang dikubur rusak karena basah dan kehujanan. Sehingga pihak JNE menyatakan tidak layak untuk dibagikan lagi ke KPM. Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan setiap beras bansos yang rusak harus segera diganti dan dikirim ke warga yang membutuhkan. Pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan itu adalah pihak jasa pengiriman dan Bulog. Kalau pernyataannya itu benar, tidak dibuat-buat, itu berarti beras rusak. Dan beras rusak itu memang tidak boleh dibagikan kepada masyarakat, karena Bapak Presiden pesan, jangan memberikan kepada masyarakat yang kita sendiri nggak mau makan. Jadi memang kemudian yang diberikan beras premium. Dan kita sangat korek memang, begitu tanda rusak tidak boleh dibagi. Mendengar kasus ini, Kementerian Sosial langsung turun memeriksa bansos tersebut. Petugas mencium bau busuk dari timbunan bansos. Artinya memang kemudian diganti sepertinya. Pak tadi sampaikan diganti karena saat itu dikoordinasikan untuk mereka mengganti. Karena kan kehujanan pada saat pengiriman itu. Diputuskan untuk diganti. Belum selesai permasalahan soal dokumen penimbunan, pihak istana justru membantah bansos itu dari presiden. Pihak istana menegaskan bantuan presiden yang dikerjakan selama ini tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan manapun, termasuk dengan JNE. Di Istana Negara, ya, di Bapak Presiden, ya, Sekap, Sekretariat Negara, kemudian kantor staf Presiden, tidak pernah membangun kerjasama atau punya kontrak dengan perusahaan manapun untuk bisa melakukan bantuan dalam penyebaran bantuan presiden itu. Bersama Kemensos dan Bulog, Polda Metro Jaya terus mengusut kasus penimbunan bansos bahan pokok ini. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Pop News setiap hari Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
Stand Up Comedy Indonesia, Tawa 1 Dekade. Jadi dok, ini Bang Ate ini nggak tahu lagi kenapa kayak nongkrong makan, terus makannya tuh nggak tahu apa aja dimakan dia. Apa aja? Nah, campur-campur dari gorengan, manis-manis, donat, waduh, keripik, kayak orang lagi stres kali nah, ya. itu nggak tahu tuh. Ya. Apa kita langsung nyamperin aja kali ya? Kita cari orangnya. Yuk. Oke, kita cek dulu. Yang enak gini. Cemilan adalah hobiku. Waduh. Wah, ini makan apa sih pagi-pagi begini? Aduh. Ngemil ya. Ini bawa tamu gimana coba? Aduh dokter Diana. Apa kabar dokter Andri? Duduk. Makan bareng. Udah habis berapa? Udah habis berapa banyak? Udah banyak, ini udah piring ke-17 kalau nggak salah. Ini yang paling enak nih. Ini dong. Beda dong. Seger ya? Udah. Biasa nih. Nah, dokter Andri, dokter Diana, ini loh yang diomongin tadi nih, Bang Ate ini makannya. Aduh, bingung. Apa ke dokter, malu gua. Ya, abang kan terakhir-terakhir ini down terus, stres gitu, terus banyak makan. Ini dok, banyak makan nih, bawaan stres nih, mikirin. Nih umur udah 30. Kepala 3 dok saya dok. Saya nyundul bola aja hat-trick. Kepala 3. Disuruh nikah mulu sama orang tua. Ini makanya buka usaha nih. Udah tuh nggak laku-laku juga. Itu bikin kamu stres. Iya, ini usaha saya namanya makanin aja. Ya udah saya makanin aja. Ya, bukan buat abang, harusnya kan buat konsumen. Ya gimana udah promo-promo kagak ada yang kesini. Abang banyak banget ya rupa makanannya ya. Iya banyak nih dok. Ada yang gurih, ada yang manis. Betul. Ini manis banget nih dok. Ada lesung pipinya soalnya. Manis. Sampai ke hati ya manisnya. Nah ini mumpung ada dokter Andi, dokter Diana nih, ke dokter Andi dulu deh dok. Ini kan sebenarnya Ate tadi bilang stres. Ada hubungannya nggak sih sama dia sering makan tuh, gimana tuh dok? Jadi kalau misalnya orang stres itu ya rata-rata biasanya jadi lebih tinggi tuh, ada namanya hormon kortisolnya. Karena mungkin nggak cuman kayaknya tadi dia bilang disuruh kawin ini mungkin dari sejak lebaran kali ya kemarin gitu ya, waktu ketemuan disuruh kawin terus akhirnya jadinya stresnya sampai sekarang. Nah kalau stres lama itu biasanya tuh kortisolnya naik tuh, hormon stresnya. Nah dan tubuh tuh merasa bahwa kayaknya tuh Ate jadi butuh makanan. Ya butuh makanan, butuh gula, butuh makanan-makanan yang punya kalori tinggi yang kayak gini. Jadi akhirnya tuh otak bilang, yuk makan lagi. Padahal mungkin Ate nggak butuh. Kelihatannya udah sehat, segar begini. Mungkin karena nama saya Ate kali ya. Apa tuh? Eat. Bisa. Tapi emang itu bisa dibilang stress eating dok? Atau gimana tuh? Ya sekarang sih istilahnya memang ada yang demikian. Jadi ada apa namanya stress related gitu. Jadi ada kondisi perilaku kita, karena biasanya tuh kalau masalah kesehatan jiwa itu kan berhubungan sama perilaku, pikiran, sama perasaan. Nah salah satunya adalah perilaku makan. Jadi ketika kita itu stres, kita ada kecenderungan tubuh kita tuh bilang, oh ada kebutuhan energi nih. Padahal belum tentu, kitanya sih kan duduk-duduk aja, kan stres itu nggak beraktivitas gitu kan. Tapi kemudian kita makan, nah terutama tuh makanan-makanan yang tadi saya bilang, makanan manis, makanan yang gurih, garamnya tinggi nih, seperti ini kan, garamnya tinggi, kan gorengan, jadi artinya kalorinya tinggi, karena itu membuat nyaman. Mungkin buat Ate tuh sementara, aduh kok kayaknya lebih tenang ya, lebih relieving stresnya dia gitu. Padahal sebenarnya enggak. Nah, dokter Diana. Aduh sampai bingung deh ini, banyak banget ini makanannya nih. Kalau dulu-dulu mah di episode-episode lalu mah ini kayaknya musuhnya dokter Diana ini nih. Makanan-makanan kayak gini. Ini bisa dilihat nih. Gimana nih kalau misalnya buat Ate, mungkin nggak cuma buat Ate doang, buat orang-orang di luar sana kan kayaknya agak berbahaya nih. Nah, lanjutkan dokter Diana. Nah, justru tadi orang-orang yang sedang stress eating atau bahkan emotional eating gitu ya, nyarinya something yang kuat. Either kuat manisnya atau kuat di asin. Rasanya yang too salty atau too sugary. Plus lemak-lemak. Biasanya dengan seperti itu mereka mendapatkan ya kepuasan tadi ya dok ya. Mendapatkan oke, aku puas, mendapatkan fulfillness gitu. Walaupun sebenarnya tubuhnya nggak butuh. Sebenarnya kita harus bedain dulu ya, bener ini kita lapar
atau memang emotional eating atau stress eating. Iya. Ini ada bedanya. Itu gimana Ada tuh? bedanya. Jadi, itu sebatas apa tuh dok? Pola makan kita disebut stress eating tuh. Oke, kita bahas dulu ya yang misalnya kita benar-benar physiological hunger atau memang kita lapar beneran nih. Lapar beneran apa lapar karena stres nggak laku tadi. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini sekarang sebenarnya laparnya rasanya muncul perlahan-lahan. Oh, lapar kerucuk-kerucuk dulu, baru kita pengen makan atau tiba-tiba suddenly kepengen sesuatu, suddenly pengen es krim, suddenly pengen keripik. Nah, yang sudden itu biasanya yang emotional eating. Terus yang berikutnya, dengan kamu sudah makan, ya itu ada merasa cukup nggak? Kalau kita makan beneran ya, maksudnya makan nasi dengan lauk pauk lah, bukan yang seperti ini. Kita ada fase di mana kita makan, oke, cukup, merasa tercukupi. Dan ada reaksi dari tubuh, oh udah cukup, berhenti. Sedangkan kalau yang emotional eating atau nggak ada. Nggak ada berhentinya. Terus, terus masuk terus. Ya sampai akhirnya chipsnya mungkin tiga kantong habis, donat habis lusin ya tadi ya, atau setengah lusin. Udah banyak nih tadi. Dan nggak berhenti teh. Pahanya ada hotpennya tadinya. Tapi saya buang dulu saya. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh beneran nih, aku beneran lapar, gitu kan? Tapi dengan lapar, ya kita penuhi jadwal makan yang bener, hilang tuh. Tapi kalau stress eating, mau kamu makan terus ya karena bukan karena penuh butuhnya, kan butuhnya di sini. Ya kan selama masalah dari sininya belum hilang, masih nyari terus. Kalau terus-terusan ya pasti nextnya akan bahaya juga ya dok ya. Ini risiko penyakit akan banyak banget nih. Bener banget. Ya obesitas yang pertama. Waduh, ya kan? jangan Udah paling lihat nih ukur-ukur lingkar. Ya celana makin sempit udah kelihatan. Ya kan terus apa lagi? Hipertensi jelas. Hipertensi. Ya risiko darah tinggi. Bener banget. Ya apalagi udah pasti kalau gula-gula hubungan sama diabetes. Udah tiga utama tuh. Kolesterol udah satu set. Agak ini ya. Hati-hati banget. Iya. Gara-gara makan hati jadi makan banyak. Abang nih bisa aja nih. Nah, kita tahan dulu nih. Perbincangannya masih seru banget nih. Apalagi nanti ada penjelasan lebih jauh lagi soal stress eating ini. Buat pemirsa yang sehat di rumah, jangan beranjak dulu. Tetap di AYA Sehat. Suci X pasti seru banget. Ini bakalan ger banget. Peserta-pesertanya bakalan unik-unik dan lucu-lucu. Pasti lebih seru dari sebelumnya. Karena apa? Karena Suci X ini cuma terjadi satu kali seumur hidup. Tahun depan udah bukan Suci X lagi. Aku aja sampai bingung banget. Ngakak kocak. Petir bukan sebarang petir menyambar rumah CPV. Ayo semua hadir untuk menonton Suci Kompas TV. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detolcool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. berani takutkan panasmu. 감사합니다. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detolcool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Tawa satu dekade. Istimewa di bulan Agustus. Sirnakan gundah gulana. Pecahkan tawa. Sama ajang pencarian komika Indonesia sesungguhnya. Sebelumnya di sini saya bukan lagi cosplay wayang ya.
Udah aku dapat silver ticket. Suci X Sawa 1 dekade. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Oke, balik lagi di program Ayo Sehat masih bersama dengan Dr. Andri, Dr. Diana dan juga yang punya kafe di sini ada Mas Ate. Kafe saya. Iya, pengunjung pertama, kedua, dan ketiga. Iya, udah nggak ada lagi kayaknya. Oke, menyambung pembicaraan kita di segmen sebelumnya. Dr. Andri mungkin. Iya. Pertama, sebenarnya bagaimana sih kita tahu kalau misalnya tuh kita sedang stres, Dok? Iya. Sebenarnya tiap orang kan tadi sudah dibilang kita tuh bisa stres seperti Ate bilang tadi ya. Jadi artinya kalau kita bicara stres itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Nggak mungkin orang tuh nggak stres. Tapi kalau stresnya berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, biasanya tuh orang udah mulai berasa tuh. Rasanya tuh rasanya kayak ada perasaan cemas. Kayak ada sesuatu yang kayaknya terburu-buru tapi nggak jelas tuh dari mana. Atau biasanya perasaan seperti tertekan. Kayaknya tuh udah kayak pengen keluar aja dari lingkungannya dia gitu. Jadi bisa beda tuh orang kalau stres tuh bisa nggak mau makan, bisa jadi banyak makan. Nah kalau udah sampai itu mengganggu kehidupan Ate sendiri sampai nggak mau ngapa-ngapain, nah itu bisa jadi mengalami masalah gangguan kejiwaan. Jadi jangan sampai tuh stres, kemudian masalah ke penyesuaiannya kurang, adaptasinya kurang, larinya ke gangguan kejiwaan gitu nanti. Dok, tadi kan katanya ada level-levelnya tuh, ada ringan, sedang, berat. Nah itu cara memanage-nya ketika kita stress eating tuh gimana? Sebenarnya berkaitan dengan emotional eating atau stres yang berkaitan dengan makanan gitu ya. Sebenarnya yang paling penting adalah tadi selalu punya pola makan yang teratur gitu, yang baik gitu. Jadi artinya kita tuh sebaiknya makan di saat-saat kita memang waktu makan, ya pagi, siang dan malam kalau memang itu. Di luar daripada itu ya jangan terlalu banyak kalorinya yang masuk gitu. Karena kadang-kadang tuh kita mungkin orang kan suka bilang tuh, saya nggak banyak makan kok gemuk. Ternyata yang dia mana tapi sering dan kalorinya tuh nggak dihitung. Nanti tanya deh sama Dokter Diana bahwa satu makanan yang seperti ini tuh kalorinya tuh bisa setara dengan suatu makanan biasa yang kita makan sehari-hari gitu. Jadi kadang-kadang pemilihan makanan juga jadi penting. Tapi yang paling penting sih selalu ya kalau ada yang nanya gimana sih stres itu, kembali aja ke pola hidup sehat kita. Tidur yang baik ya, jangan terlalu begadang karena kalau begadang makin makannya biasanya makin banyak. Terus kemudian olahraga supaya ada aktivitas, ada pembakarannya. Dan pola pikir. Releasing hormon juga ya kalau kita olahraga ya. Iya kan endorfin ya, terus sama pola pikirnya. Ya tentunya pola pikir ya berhadapan dengan situasi saat ini ya jangan terlalu banyak informasi yang nggak bener lah yang dimasukin ke otak. Jadi yang bener-bener aja gitu. Itu Bang. Harus nikah ini kayaknya, Dok. Iya. Siapa yang pengen ya? Coba bentar ditelepon dulu. Calonnya ada nggak nih? Aduh. Nah, Dok, sebenarnya seberapa berpengaruhkah? Ini kan, ya saya nggak ngerti ini. Kok bisa banyak banget ini macam-macam makanannya Mas Ate ini. Seberapa berpengaruh kalau misalnya macam-macam makanan ini masuk ke dalam tubuh kita dan kita tidak menghitung kalori yang masuk. Oke, kita ngomong langsung contoh aja ya. Kalau teori-teori pasti pusing nih, apalagi Ate yang lagi mikirin jodoh pusing. Oke, aku ambil deh. Misalnya kita makan, nggak apa-apa ya? Ambil nggak apa-apa. Gitu deh. Nih. Biasanya kita makan chips nih. Waduh. Ya, ini paling minimal loh. Nih, saya ambil deh. Kira-kira segini 100 lah. 100 gram ya, kira-kira lah. Hitungan kasar 100 gram. Bawa 100 gram keripik chips ini bukan kasava ya, kasava chips ya, keripik singkong ini bisa 400-500 kalori. Itu setara dengan apa itu? Itu kalau kamu makan udah jadi nasi, sekitar 4-5 sendok makan, udah pakai ayam panggang 1 porsi, udah pakai sayur 1 mangkok. Kenyang banget tuh. Yes. Setara dengan ini. Padahal kamu makan ini pasti nggak berasa. Nggak berasa. Anda mikirnya enteng banget dong. Ini mah nggak ada kalorinya deh. Makanya saya bilang tadi bisa habis langsung 3-4 potato pancake kecil dok ya, habis loh ternyata kalorinya gede. Ya udah kita nggak berasa dan kita nggak menganggap ini sebagai makan. Kayak tadi bilang dok saya makannya dikit kok. Cemilannya ini nggak dihitung, minuman manisnya nggak dihitung, makanan ini nggak dihitung. Padahal justru yang besar itu dari sini. Nah kalau ditanya seberapa besar efeknya, ya besar sekali. Tadi hubungannya dengan obesitas. Ya kan obesitas kadang nih bareng juga stress eating, emotional eating sama dengan orang ada masalah body dysmorphic disorder. Dimana pada saat dia udah mulai obes,
Dia nggak suka tuh dengan tampilan di cerminnya. Ya kan, akhirnya dia melakukan malah jadi pola makan yang salah. Ada ya mungkin teman-teman tahu yang malah memuntahkan makanannya. Itu ada tuh diet namanya bulimia. Atau ada yang memang nggak mau makan sama sekali, anoreksia. Jadi gangguan makan itu kayak kalau saya bilang kayak lingkaran ya dok ya. Di satu sisi saking obesitas juga, nanti dia mulai nggak suka dengan bentuk badannya, mulai gangguan-gangguan yang lain. Nah itu semuanya gangguan makan. Mumpung udah ketahuan nih, agak mungkin masuknya ke stress eating. Mungkin kira-kira ada terapi nggak sih, atau mungkin olah fisik seperti apa yang bisa dilakukan oleh Mas Fatih Andika ini? Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang pengobatan atau terapi, nggak selalu dengan obat gitu ya, tapi juga dengan bagaimana perubahan perilaku. Ya, jadi ada namanya kan terapi kognitif, ada juga namanya terapi perilaku gitu. Nah, untuk kasus-kasus makan sebenarnya memang biasanya terkait dengan restriksi kalorinya juga, ada sesuatu yang berkaitan. Makanya kadang-kadang kita bekerja sama nih dengan dokter gizi ya, seperti dokter Diana, di mana orang tuh sering kali salah gitu ya, mengartikan bahwa yang penting harus nggak makan sama sekali. Itu juga nggak benar. Salah. Nggak, karena kalau nanti nggak makan sama sekali, malah akhirnya dia rebound gitu, jadi makin tambah nggak benar gitu metabolismenya. Maka daripada itu biasanya kita ada terapi perilaku, tapi pada beberapa keadaan khusus seperti tadi yang dokter Diana katakan, misalnya ada bulimia atau ada anoreksia di mana tadinya makan mulu, kemudian jadi stop, dia muntah-muntahin gitu untuk menjaga badannya lebih tetap kurus atau tetap sesuai. Nah itu berbeda, itu harus ada pengobatan dengan obat juga biasanya. Jadi harus berkonsultasi lah dengan dokter jiwa ya. itu. Bener banget. Nanti saya konsultasi lah sama dokter Andika. Boleh lah, habis ini langsung aja dibawa aja, nggak apa-apa. Dibawa aja. Diikat aja. Nggak gitu. Ini masih bagus kok. Masih bagus ya. Masih sadar dia. Kan masih dokter jiwa. Nah dok, dokter Diana ada tips nggak nih buat Ate nih? Banyak tipsnya pasti. Mau bikinin tipsnya? Langsung kita langsung ke kafe makanin aja Ate ya. Oke pemirsa, setelah ini bakalan ada tips-tips menu makanan sehat setelah jeda berikut ini. Cakep. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다, 얘기. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Sakit kepala berkepanjangan, muka kaku susah tersenyum, badan terasa nyeri. Ini gejala kurang tertawa. Tenang, sebagai teman tertawa, kami punya solusinya. Suci X, tawa 1 dekade. Malam ini pukul 9:30 di Kompas TV. Bila tertawa berlanjut, segera ajak teman-teman Anda agar tidak tertawa sendirian. Balik lagi di program Ayo Sehat, dan sekarang saya akan lempar langsung ke chef yang akan bertugas di segmen ini. Ya dokter, menyambung tadi kata Teh, ada tips nggak sih buat mengatur pola makan ketika lagi stress eating? Ada banget. Apa prinsipnya tetap dengan pola makan gizi seimbang. Jadwal makanmu harus rapi dulu Teh. Oke. Ya, pastikan jadwal makan rapi dan tidak skip jadwal makan. Begitu skip jadwal makan, malah keinginan untuk makan yang lain lebih banyak. Dan pasti komposisi makanan kita dengan tinggi serat. Kenapa tuh serat? Serat kan bikin full ya, kenyang. Benar. Sehingga lapar lagi nantilah gitu. Nah serat bisa dari mana? Bisa dari buah-buahan nih.
Nih macam-macam berbagai jenis buah-buahan. Bisa langsung dimakan nih dok? Oh jangan dong, nanti rompal giginya. Ya, berbagai jenis buah-buahan. Terus kemudian serat itu bisa kita dapatkan dari sebenarnya biji-bijian, kacang-kacangan, gandum boleh tuh kita tambahin. Ya jadi whole grains atau kacang-kacangan, biji-bijian bisa membuat lebih tenang juga. Terus kemudian apalagi dengan pola makan yang bagus, ya komposisi makanan teratur, ya lengkap juga dengan protein. Sebenarnya protein itu lengkap. Ya, protein kamu mau dari mana? Mau dari ayam, ikan, daging, telur. Itu sebenarnya juga bikin satiety atau kekenyangan kita lebih. Ya, dan di protein itu juga banyak asam amino yang bisa membantu untuk proses neurotransmitter di otak ya dok ya. Nah protein kita bisa dapat juga dari nih yogurt. Nah saya punya yogurt, punya buah-buahan, nanti kita bikin smoothies. Nah tapi sebelum itu saya mau bikin satu dulu. Apa tuh dok? Untuk teman-teman yang suka ngopi. Nah ini sebenarnya bisa jadi satu penawar, penawar untuk pada saat kita lagi stres. Ya kopi itu mengandung kafein sebenarnya, bagus banget untuk tadi sebenarnya soothing juga, ya bikin menenangkan juga, ada efek dari antioksidannya juga. Kita bikin kopi yuk, langsung yuk. Kopi. Nah, jadi gimana tuh dok? Ini ngapain ini dok? Ini kan kalau misalnya kita ke kafe-kafe kan ada yang mesinnya tuh ya, mesin buat bikin milk frother. Tapi kan kalau kita nggak setiap kali nggak bisa ke kafe ya bikin sendiri. Iya, bisa nah, cuman pakai milk frother gini, ya cuman kita aduk aja, nanti pelan-pelan naik dikit. Tergantung ya sukanya dingin apa enggak. Kalau memang mau yang agak panas ya susunya diangetin dulu. Oh gitu. Ya, nah susu ini kan protein, sumber protein salah satu dan mengandung kalsium serta magnesium yang tinggi. Jadi sebenarnya untuk vitamin mineralnya bagus banget untuk orang-orang yang lagi ngatur stresnya tadi tuh. Bener banget. Nah, itu kan bikin es coffee. Iya, mana gelas yang kece? Mana gelas yang kece? Iya. Tara. Luar biasa. Thank you. Berapa lama tuh bang sini bang? 17 menit tadi. Oke. Nah, masukin es batunya dulu. Pengennya dingin, ya kan? Pengennya dingin ya. Es batu dulu biar boleh banget nih buat pemirsa di rumah ya, langsung dicatat nih. Nah ini biar juga aman, kalorinya nggak terlalu banyak. Memang kalau saya sendiri nggak pakai gula. Jadi bener minum kopinya ya wes benar-benar dari kopi brew udah seduh dulu dan tambahin susu. Jadi manisnya dari susunya. Manisnya sambil kita ngaca deh. Iya kalau manis. Manis dong, Teh. Manis dong, Teh. Nah, mungkin nggak terlalu banyak. Segini aja ya. Cukup. Oke. Siapa sih yang kenal sama Ate? Baru tinggal kita tambahin sih butter susunya. Nah. Enak coba. Nah, ini es kopi atau cappuccino deh kita bisa bilang ya. Bisa. Yang bikin seger. Itu dia. Mau langsung diminum? Coba dulu bang. Boleh langsung minum. Coba dulu. Buatin masa nggak diminum. Harus diaduk nggak? Harus diaduk nggak? Bebas. Nah. Bebas. Nggak usah. Saya percaya sama dokter. Nah, minum sambil ngeliat saya. Manis rasanya manis banget. Nggak usah minum ini mah. Udah lega. Oke, sambil Ate minum tuh. Ya enak ya. Mantap. Ini jadi menu saya nih. Yes, dapat satu sisi menu sehatnya dapat, ya kalorinya juga terkontrol, dapat kafein serta protein untuk ngebantu kita punya stres tadi. Oke, next aku mau bikin satu lagi. Kalau tadi kan menu kopi. Nah, biasanya kan ada menu non kopi. Nah, non kopi ini saya sudah punya buah-buahan. Ya, ini udah ada. Pokoknya warna-warni deh. Prinsipnya buah-buahan pun kita warna-warni biar antioksidan juga banyak. Ya, benar sekali. Ini ada buah naga. Kece. Buah naga. Ya, naga bonar bukan? Bukan. Jangan dong. Beda. Jangan. Kencana. Iya. Naga genta. Nah, buah naga juga flavonoidnya tinggi, ya. Si vitamin C-nya juga tinggi. Nah, saya mau ambil. Nih, pinjam ya? Boleh. Mudah-mudahan. Semua udah baru nyicil ya? Lagi tes. Udah lunas belum? Hah? Udah lunas belum? Belum. Jangan-jangan belum lunas ini dia beli. Oke, ini saya punya nanas. Sepotong dulu kayaknya ya. Kegedean ini gede kayak anaknya nih. Buah naganya 2 deh ya. 2 ya. Nah, sama pisang. Pisang ini sebenarnya sumber potasium dan B6 yang bagus banget. Ya, biasanya untuk mood stabilizer loh. Iya. Nah, ini kan baru buah-buahnya nih, sama syaratnya. Saya tambahin lagi-lagi yogurt. Nah, manfaat yogurt di sini sebenarnya probiotik sendiri ya. Probiotik kan akan probiotik tahu nggak sih sebenarnya apa? Apa tuh, Dok? Aku tes probiotik. Apa? Hah? Probiotik itu kan bakteri, ya dia bakteri yang sehat, baik untuk saluran cerna. Nah, jika saluran cerna kita sehat, ya itu kan ada loh sebenarnya sinyal dari otak dan ke usus ya dok ya. Ada namanya lucu deh, ada yang namanya apa istilahnya gut brain axis. Jadi itu memang seringkali terjadi karena
mikrobiota atau suatu hal yang atau kita bilang tuh kuman baik di dalam tubuh kita tuh itu menentukan mood kita. Makanya tadi dikatakan betul ada brain gut axis. Jadi kalau lambungnya sehat, otaknya juga sehat. Gitu. Nggak nyangka ya ternyata begitu. Pantas kalau orang ini ya lagi lapar itu kadang suka nyebelin. Dia. Mau tambah ini nggak? Alat. Oke, terus lagi-lagi tadi dia udah dapat probiotik, ya bagus tadi untuk gut mikrobiota saluran cerna kita. Terus protein lagi dong. Tambah lagi susu lagi. Jadi kalau saya sebenarnya airnya adalah susu. Atau kita bisa pakai air kelapa, boleh. Air kelapa juga natrium, ya kan. Kemudian potasium, bagus. Tambahin es batu deh dikit ya. Tambah es batu boleh. Monggo silakan. Terima kasih. Dokter silakan. Pasti yang ketiga buat saya dong nih. Ya saya dong. Kita coba dulu ya. Coba dulu nih. Boleh. Terima kasih dokter. Coba kemana ya? Tos dulu dong. Tos dulu. Cheers. Cheers. Saya kayak lagi di Bali. Waduh, gaya. Lagi di Bali. Amin syuting di Bali. Mantap. Nah, ini langsung balikin moodmu. Langsung balikin mood banget. Yang tadinya makan yang manis-manis nih, donat segala macam, udah mending jatuhnya ke sini. Bener ya, mood gue langsung membaik terus. Segera kepikiran langsung seger ya. Dan gampang loh dibikin di rumah. Nah, pemirsa, seperti itu tips yang diberikan oleh Dr. Diana dan juga Chef Ate. Ya, ini ada dua nih, ada kopi sama ada jus bisa langsung dipraktekkan di rumah. Tapi sayang sekali, usai sudah pertemuan kita, 30 menitnya udah habis nih di Ayo Sehat nih bareng dengan Dr. Andri, Dr. Diana juga hari ini. Jangan lupa saksikan terus Ayo Sehat dengan sejumlah informasi mengenai kesehatan dan juga inspirasi kesehatan tentunya. Benar banget pemirsa. Catat ya, setiap hari Jumat pukul 10.30 hanya di Kompas TV. Betul sekali. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan bisa langsung mention di Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas_tv. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Glenys Oktania. Tim SAR terus berupaya menyelamatkan 10 petambang yang terjebak di lubang tambang batu bara yang runtuh akibat bencana banjir di Meksiko Utara. Runtuhnya tambang batu bara terjadi setelah para petambang menerobos wilayah yang sedang dilanda banjir. Pihak berwenang belum melaporkan adanya kontak dengan para petambang yang terperangkap sejak runtuhnya tambang dilaporkan. Para petambang terjebak di antara dua lubang tambang sedalam 200 kaki yang lebih dari setengahnya dibanjiri air. Tim penyelamat bekerja untuk memompa air keluar dari tambang yang banjir. Upaya penyelamatan lainnya, tim SAR akan menerjunkan 6 pasukan khusus penyelam yang dapat memasuki tambang jika kondisinya memungkinkan. Saat kejadian, saudara, 5 petambang lainnya berhasil lolos dari reruntuhan, namun 3 diantaranya harus dirawat untuk pemulihan. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Kompas Siang akan hadir untuk Anda. Saya Glenys Oktania, sampai jumpa. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Stand Up Comedy Indonesia, tawa 1 dekade. Kasus dugaan penistaan agama lewat unggahan meme stupa terus bergulir. 2 kali mengaku
sakit. Saat diperiksa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo hari ini kembali dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Upaya mengungkap fakta kematian Brigadir Yosua berlanjut. Komnas HAM hari ini memanggil tim Pusat Laboratorium dan Forensik Polri untuk mendalami hasil uji balistik dari senjata yang menewaskan Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Aksi penyerangan disertai pembakaran rumah warga terjadi berulang kali di Jember, Jawa Timur. Sejumlah rumah, kendaraan, hingga gedung sekolah dirusak oleh orang tak dikenal. Seorang anak kelas 3 SD di Ciamis, Jawa Barat diduga meninggal dunia saat menggunakan ponsel yang tengah mengisi daya. Diduga korban meninggal akibat ponselnya meledak. Imbas banjir dan hujan deras, sebuah jalan di Yamagata, Jepang ambles. Satu mobil rusak karena masuk ke dalam lubang. Selamat siang, Saudara. Meski penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua masih berjalan, Kapolri Kamis malam akhirnya secara definitif mencopot Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Tak hanya Sambo, total ada 25 personel Polri yang dimutasi dan diusut secara etik, bahkan bisa sampai pidana karena diduga tak profesional dalam menangani kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dan ada juga, Saudara, sorotan lain, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menonaktifkan 3 guru dan juga kepala SMA Bangun Tapan 1 Bantul sebagai buntut kasus dugaan pemaksaan jilbab kepada siswinya. Semua informasi ini kami rangkum dalam Kompas Siang hari ini, Jumat pada tanggal 5 Agustus 2022. Saya Pascal Siswari. Dan saya Glenis Oktania. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Kehadiran Roy Suryo di sebuah acara klub mobil menuai kecaman sebab statusnya saat ini adalah tersangka kasus dugaan penistaan agama. Roy Suryo dijadwalkan kembali diperiksa hari ini. Pelapor Roy Suryo terkait kasus dugaan penistaan agama Mem Candi Borobudur kecewa dengan viralnya video Roy Suryo. Dalam video itu, Roy muncul dengan penyangga leher dalam acara klub mobil sambil tertawa. Pelapor meminta polisi bertindak tegas dan adil untuk proses hukum Roy Suryo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Pelapor juga mempertanyakan status Roy Suryo yang belum juga ditahan. Padahal telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka 2 kali. Istilahnya kita nggak mau menyakiti lah siapapun. Ya, jadi datang sehat, keluar pakai kursi roda, panggilan kedua datangnya udah pakai penyangga leher, tambah kasihan kita gitu kan. Nah udahlah, kita pikir ya udah mungkin dalam kondisi yang sakit dan kita juga menghargai, menghormati apa yang diambil oleh pihak penyidik pada saat itu, ya kan, mengenai tidak dilakukan penahanan pada saat itu, ya kita juga hormati. Kita masih menunggu proses hukumnya bagaimana dan kita mengharapkan proses hukum itu adil seadil-adilnya. Roy Suryo membenarkan kehadirannya dalam acara itu. Namun ia menyebut kehadirannya adalah salah satu cara untuk menghilangkan stres. Melalui pesan yang dikirimkan pengacaranya kepada Kompas TV, Roy Suryo meminta maaf atas kejadian itu. Mohon maaf jika kehadiran singkat saya di acara MBSL hari Minggu kemarin
menjadi tidak berkenan bagi pihak-pihak tertentu, terutama kepolisian RI karena saya masih dalam status tersangka. Meski sebenarnya saya tidak melakukan perjalanan keluar kota, apalagi ke luar negeri. Hari ini, Roy Suryo rencananya kembali dipanggil penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Namun polisi menepis kabar pemanggilan Roy Suryo terkait kehadirannya di acara klub mobil. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal pemeriksaan mantan Menpora Roy Suryo kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Saat ini sudah ada di Polda Metro Jaya. Valen, apakah Roy Suryo siang ini sudah datang untuk kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya? Ya, selamat siang Pak Skalis. Sampai dengan saat ini hingga kami melaporkan kepada Anda belum ada tanda-tanda terkait dengan kehadiran tersangka kasus dugaan penistaan agama Menteri Pendidikan dan Olahraga ke-11 Roy Suryo ini ke di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kombes Zulpan, bahwa memang pemeriksaan nanti akan dilakukan hari ini. Tapi terkait pukul berapanya, kami belum sempat mendapatkan data detail begitu, meskipun teman-teman media sudah menyampaikan bahwa terkait dengan surat yang dilayangkan oleh tim penyidik kepada pihak tersangka, dalam hal ini ada Roy Suryo, ini tertulis pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah 1 jam menunggu sejak awal undangan pemeriksaan ini dilayangkan, begitu kami belum ada tanda-tanda. Dan mengingat ini adalah hari Jumat, nanti juga akan ada ibadah salat Jumat, begitu ada juga kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul juga tadi pada rekan-rekan media disampaikan tim penyidik bahwa pemeriksaan kemungkinan akan dilanjutkan pada pukul akan dilaksanakan maksud kami pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian terkait dengan pemanggilan terhadap Roy Suryo ini, apakah kami juga sempat mengkonfirmasi tadi kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, apakah pemanggilan ini merupakan buntut viralnya video daripada Roy Suryo yang kemarin pada tanggal 31 Juli 2022 mendatangi acara yang dilakukan atau diselenggarakan oleh komunitas Mercedes-Benz SL di kawasan Tol Jagorawi kilometer 11 ini. Belum ada respon juga dari Kabid Humas. Dalam hal ini adalah Kabid Humas tidak menjawab pertanyaan yang sudah saya layangkan. Kemudian kami juga sempat menanyakan apakah juga dengan kabar viral dan juga dengan pertimbangan atau permintaan terkait menanggapi permintaan dari komunitas umat Buddha yang berharap keadilan dari pihak kepolisian ini juga tidak mendapatkan penjelasan. Yang jelas jika mengutip daripada keterangan pers yang disampaikan oleh Kabid Humas saat pemanggilan atau undangan pemeriksaan kedua terhadap Roy Suryo saat sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian dalam hal ini tim penyidik menyebutkan bahwa kasus dugaan penistaan agama ini akan tetap berlanjut hingga tahap persidangan. Artinya hingga saat ini tim penyidik jika melakukan pemanggilan terhadap Roy Suryo ini adalah upaya untuk melengkapi berkas perkara. Tapi ketika saya juga tanyakan sudah sampai mana berkas perkaranya, belum dijawab sampai dengan saat ini Pak Skalis, sehingga nanti yang jelas tim penyidik menyampaikan bahwa jika berkas perkaranya sudah lengkap, tentu berkas perkaranya akan kemudian dikirimkan ke pihak kejaksaan dan kemudian masuk ke tahap 2, lanjut pada proses persidangan. Pak Skalis. Valen, bagaimana dengan potensi penahanan di panggilan hari ini? Karena kita tahu ini adalah pemeriksaan ketiga dari Roy Suryo sebagai tersangka. Akankah ada penahanan hari ini? Ya, ini juga informasi yang ditunggu oleh rekan-rekan media yang sudah dari tadi pagi menunggu kedatangan Roy Suryo dan kemudian keputusan apa yang akan diberikan oleh tim penyidik terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Roy Suryo. Jika melihat pertimbangan tim penyidik kemarin berdasarkan proses pemeriksaan yang sudah dilakukan 2 kali begitu dengan Roy Suryo datang kooperatif untuk menjalani pemeriksaan, pertimbangan untuk Roy Suryo tidak ditahan adalah karena masalah kesehatan atau telah memenuhi syarat subjektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memang menyebutkan bahwa atas dasar Roy Suryo yang kooperatif kemudian tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Ini juga diyakini bahwa dirinya tidak Roy Suryo di dalam hal ini tidak akan pergi keluar kota atau luar negeri, makanya pihak penyidik percaya bahwa Roy Suryo dapat terus diperiksa oleh tim penyidik, dapat terus terdaftar dalam radar pemantauan, kemudian tidak ditahan.
Tapi memang jika melihat dari undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 KUHP begitu ya, penahanan ini juga dilakukan karena tidak adanya kekhawatiran dan juga melihat syarat objektif yang disebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih. Jika melihat kasus daripada Roy Suryo mundur ke belakang, ini juga pas kali saudara, Roy Suryo ini telah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2022 dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penyidik juga menjerat Roy Suryo dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penodaan agama dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Tentu kami juga akan menunggu apakah memang pemanggilan Roy Suryo ini menjadi buntut daripada sikap Roy Suryo yang kemarin sempat viral di media sosial dan juga permintaan daripada komunitas agama Buddha yang menuntut adanya keadilan dari pihak penyidik terhadap tersangka Roy Suryo. Paskalis. Jadi kita nantikan hari ini bagaimana jalannya pemeriksaan yang ketiga Roy Suryo. Terima kasih Valentina Sitorus melaporkan dari Mapolda Metro Jaya. Saudara, Komnas HAM hari ini memeriksa dan juga meminta keterangan tim Pusat Laboratorium dan Forensik Polri terkait hasil uji balistik dari kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Beberapa anggota tim Puslap 4 Polri sudah tiba di kantor Komnas HAM sejak pagi. Namun pihak Komnas HAM belum mengonfirmasi siapa saja tim Puslap 4 Polri yang hadir. Keterangan mengenai uji balistik diperlukan Komnas HAM untuk menelusuri asal peluru dan jenis senjata yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua. Permintaan keterangan soal balistik. Minta keterangan terkait uji balistik, yaitu soal senjata yang digunakan, terus kemudian peluru, dan juga hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan senjata maupun peluru itu. Misalnya begini, registernya atas nama siapa senjata tersebut, terus kemudian pelurunya apakah ada yang pecah atau tidak. Kalau ada yang pecah, itu apakah kemudian identik dengan ketemu tidak pecahannya dengan yang lain, begitu bagian peluru yang lain. Terus juga tidak menutup kemungkinan tentu saja soal temuan-temuan lain dari tim khusus kepolisian. Saya kira itu agendanya, agendakan juga. Jadi kami menunggu kedatangan semua tim yang datang dari kepolisian. Kalau memang mereka datang bukan hanya balistik dan juga cyber, kami juga akan minta keterangan sekalian. Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan hasil uji balistik terkait kematian Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Saat ini sudah ada di kantor Komnas HAM Jakarta. Putu, jadi sebenarnya apa yang ingin digali Komnas HAM dari pemeriksaan hasil uji balistik hari ini? Ya, selamat siang Paskalis dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan senjata ataupun juga peluru yang diduga ini mengakibatkan kematian atau menjadi penyebab tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Memang sampai dengan saat ini kematian dari Brigadir Yosua ini masih menjadi tanda tanya. Tuntutan dari publik untuk mencari tahu peristiwa seperti apa yang sebetulnya terjadi pada 8 Juli 2022, kemudian siapa yang menembak, antara siapa dengan siapa, kemudian jenis senjata yang digunakan Barada ataupun juga Brigadir J ini juga menjadi pertanyaan publik. Oleh karena itu hasil dari uji balistik ini diperlukan untuk Komnas HAM sebagai salah satu bagian dari tim khusus yang dibangun ataupun juga dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencari tahu bagaimana titik terang dari peristiwa ini. Diagendakan hari ini masih sesuai dengan jadwal begitu, bahwa proses pemeriksaan dan menerima keterangan dari saksi-saksi dari Puslap 4 Polri ini memang dimulai pada pukul 9 pagi. Tadi berdasarkan informasi dari Komnas HAM sendiri disampaikan bahwa memang sudah ada sejumlah pihak yang tiba di Komnas HAM untuk kemudian memberikan saksi-saksi ataupun juga menunjukkan bukti-bukti dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Polri. Tapi memang sampai dengan siang hari ini, Paskalis dan juga saudara, Komnas HAM sendiri belum menyebutkan secara rinci siapa-siapa saja saksi yang dihadirkan, baik itu bagian dari Puslap 4 Polri ataupun dari tim siber.
Memang ini merupakan agenda yang dijadwalkan ulang setelah sebelumnya Komnas HAM sempat memanggil pada Rabu lalu untuk kemudian meminta keterangan, tetapi karena Polri menyebut masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data-data serta informasi untuk diserahkan kepada Komnas HAM sehingga dijadwalkan ulang pada hari ini. Tadi juga salah satu petinggi Polri yang kami lihat sudah tiba di lokasi, ini adalah Kadiftik dari Mabes Polri, ini juga sudah ada di lokasi dan langsung naik ke ruang pemeriksaan ataupun juga ruang penyidikan tanpa memberikan statement apapun. Intinya, Paskalis dan juga saudara, kalau berbicara soal uji balistik, tentu saja ada beberapa hal yang akan ditanyakan. Yakni pertama untuk mengecek sebetulnya kepemilikan senjata ini dimiliki oleh siapa. Kemudian registrasi dari peluru ini juga dicek. Apakah sudah diketahui peluru ini yang keluar ini cocok atau tidak dengan proyektil ataupun juga dengan pecahan-pecahan proyektil yang ada di lokasi. Selain itu juga uji balistik ini akan dicocokkan dengan jumlah luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua, termasuk juga dengan hasil dari forensik yang saat ini juga sudah dikantongi oleh Komnas HAM. Apakah kemudian ada kecocokan atau justru ada kejanggalan lagi? Jika nantinya ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang lain, maka tentu saja Komnas HAM memerlukan waktu untuk kemudian memeriksa kembali apa saja barang-barang ataupun juga keterangan-keterangan dari saksi untuk kemudian mencocokkan puing-puing ataupun juga teka-teki dari peristiwa yang kemudian berakhir pada tewasnya Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu. Sampai saat ini masih berlangsung, tadi dikonfirmasi tepat pukul 9 sudah dimulai pemeriksaan dan penyidikannya. Kita masih tunggu apa hasil temuan dari Komnas HAM pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti. Paskalis. Nah, Putu, selain pemeriksaan hasil uji balistik yang dilakukan hari ini di Komnas HAM, apakah akan ada pemeriksaan lain soal kasus kematian Brigadir Yosua? Ya, tentu saja hal tersebut juga dikonfirmasi oleh pimpinan ataupun juga ketua dari Komnas HAM yang menyebutkan bahwa memang masih ada serangkaian upaya yang akan dilakukan lagi. Masih ada sekitar 20% lagi berdasarkan pernyataan dari Komnas HAM yang diperlukan untuk kemudian melengkapi secara utuh bagaimana kemudian tabir dari peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu dan juga dinilai publik banyak kejanggalan. Salah satunya adalah terkait dengan pemeriksaan CCTV. Tadi malam Kabareskrim Polri ini menyatakan bahwa ada dugaan atau ada indikasi barang bukti yang dirusak dan juga dihilangkan. Salah satunya terkait dengan CCTV yang kemudian mengakibatkan adanya kesulitan pihak penyidik untuk kemudian segera menyelesaikan proses penyidikan. Hal ini juga diterima oleh Komnas HAM. Bagaimana kemudian dengan adanya pernyataan dari Kabareskrim tersebut ini menjadi bagian ataupun juga jadi bahan utama yang akan kemudian diselidiki dan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM untuk mengetahui siapa sebetulnya yang merusak CCTV jika memang dirusak, kemudian apa yang terjadi dan penyebabnya apa sebetulnya CCTV di kediaman mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ini bisa sampai rusak. Karena berdasarkan pernyataan dari beberapa ajudan ini ditemukan adanya perbedaan pernyataan. Ada yang menyebut rusak, ada juga yang menyebut terkena tidak aktif karena terkena sambaran petir. Oleh karena itu, karena belum ada satu pernyataan yang firm ataupun juga yang yakin antara kesaksian-kesaksian dari para saksi, ini mendorong Komnas HAM untuk kemudian meminta lebih lanjut pernyataan dari Polri terkait dengan hal ini, terkait dengan penyebab kerusakan, kemudian bagaimana kondisi saat itu, karena sampai dengan saat ini Komnas HAM ini memang baru mengantongi 20 CCTV dari 27 titik yang disebut ini merupakan CCTV dari Magelang sampai dengan ke Jakarta, kemudian juga CCTV dari daerah-daerah ataupun juga rumah-rumah di sekitar kediaman Verdi Sambo, tetapi belum ada CCTV dari dalam rumah. Oleh karena itu, untuk kemudian mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di dalam rumah, pihak dari Komnas HAM ini juga masih meminta keterangan dari pihak siber. Tadi disampaikan oleh komisioner dari Komnas HAM BK Ulung Hapsara juga menyebut bahwa jika nantinya pihak Polri ini juga akan mendatangkan tim sibernya untuk juga ikut diperiksa hari ini, maka salah satu poin yang juga akan ditindaklanjuti adalah terkait dengan hal tersebut. Kita masih menunggu konfirmasi dari Komnas HAM apakah tim siber ini juga terkonfirmasi hadir atau hari ini memang hanya dijadwalkan untuk
menerima dan juga mengecek kelengkapan dari uji balistik yang dimiliki oleh Puslap 4 Polri. Kami masih menunggu Paskalis dan juga saudara konfirmasi dari Komnas HAM, dan diharapkan apa yang didapatkan hari ini bisa lekas menjadi bukti yang kuat untuk kemudian menindaklanjuti dan memahami apa sebetulnya yang terjadi di kediaman Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Paskalis, kembali ke Anda di studio. Terima kasih banyak, Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM, Jakarta. Saudara, keluarga Brigadir Yosua meminta agar Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, memberikan keterangan jujur terkait pelaku yang diduga menganiaya Brigadir Yosua. Sementara, kuasa hukum istri Verdi Sambo meminta polisi tidak memeriksa kliennya secara berulang karena berpengaruh terhadap psikologisnya. Roslin Emika, bibi Brigadir Yosua, meminta agar Putri Chandrawati, istri Irjen Verdi Sambo, memberikan keterangan jujur terkait pelaku yang diduga menganiaya Brigadir Yosua. Roslin pun meminta Putri Chandrawati memberikan keterangan dengan jujur dan yang sebenarnya terkait kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Keluarga Brigadir Yosua meyakini tersangka kasus ini tidak hanya satu orang. Bu, ada satu pesan sama Ibu Putri yang ada di TKP. Tolonglah Bu Putri berkata jujur. Siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganiayaan yang sadis bu anak kami almarhum Yosua. Nggak satu orang pelakunya. Jadi kami mohon untuk penyidik, untuk sungguh-sungguh mereka melakukan penyidikan dengan baik dan transparan. Selamat siang rekan-rekan media. Sementara Arman Hanis, kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, meminta polisi tak memeriksa kliennya secara berulang. Arman menyebut psikologis kliennya terganggu dan semakin menurun seusai diperiksa. Kuasa hukum juga menyebut Putri Chandrawati sudah 3 kali diperiksa oleh penyidik Polri. Kekerasan seksual ini tidak dilakukan berulang-ulang karena akan mengingat terus kejadian yang dialami oleh korban. Inilah yang akan kami komunikasikan dengan penyidik, karena di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu diatur bahwa boleh dilakukan rekam pada saat pemeriksaan dan tidak diulang-ulang lagi pemeriksaan. Ini sudah 3 kali pemeriksaan yang sudah dialami oleh klien kami. Setiap pemeriksaan itu saya melihat sendiri selalu langsung down, selalu turun kondisinya. Saat ini, menurut kuasa hukumnya, istri Irjen Verdi Sambo kesulitan untuk berkomunikasi karena masih trauma dengan insiden yang menimpanya. Ini juga jadi pertimbangan Putri Chandrawati belum kunjung memenuhi undangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara Komnas HAM menyatakan keterangan dari istri Irjen Verdi Sambo merupakan titik krusial dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Komnas HAM menilai keterangan istri Irjen Verdi Sambo jadi hal yang paling penting untuk menentukan ada tidaknya kasus pelecehan seksual. Komnas HAM menyebut akan menunggu kondisi istri Verdi Sambo membaik. Kalau CCTV itu belum bisa didapatkan, maka satu-satunya petunjuk yang kita dapatkan sekarang keterangan. Kan ini nggak lengkap. Karena itu kita belum bisa mengumpulkan apapun. Dugaan pelecehan seksual. Yang ada siapa? Hanya Ibu Putri yang bisa berikan keterangan. Itu pun kita belum ketemu dia karena masa psikologis dengan LPSK masih juga belum menyelesaikan prosedurnya ya. Maka bagaimana kita menyimpulkannya? Belum bisa. Apakah itu benar terjadi atau tidak? Padahal seluruh peristiwa ini titik krusialnya atau titik tumbuhnya ada di menjawab apakah tembak-menembak, siapa yang melakukannya, pelecehan seksual ini benar ada atau tidak. Penetapan Baradae sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua bukan berarti kasus kematian ajudan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo selesai. Polisi bersama tim khusus dan Komnas HAM masih memiliki sejumlah pekerjaan mengungkap kasus ini sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, termasuk dugaan pelecehan seksual. Tim Liputan, Kompas TV. Kapolri secara definitif mencopot Irjen Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Tak hanya Sambo, total ada 25 personel Polri yang dimutasi imbas kasus Brigadir Yosua.
Aksi penyerangan disertai pembakaran rumah warga terjadi berulang kali di Jember, Jawa Timur. Sejumlah rumah, kendaraan, hingga gedung sekolah dirusak oleh orang tak dikenal. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bisnis beda. Bisa bebas biaya transaksi itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Combantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. aku tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut selalu lebih berani. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan. 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan. 3 Pati Polri bintang 1. 3 Pati Polri bintang 1 kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Setelah menetapkan Baradae Eliezer sebagai tersangka penembakan Brigadir Yosua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut tim khusus telah memeriksa 25 personil Polri yang dinilai tidak profesional, terutama dalam proses olah TKP dan penyidikan. Meski langkah ini diapresiasi, publik kini juga menunggu kemungkinan munculnya tersangka baru sesuai dengan pasal yang disangkakan ke Barada Eliezer.
memutasi perwira polisi dengan 3 diantaranya merupakan perwira tinggi dengan pangkat bintang 1, dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mempercepat pengusutan dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo jadi salah satu perwira yang dimutasi Kapolri. Irjen Verdi Sambo dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri dan dimutasi menjadi perwira tinggi pelayanan markas atau Patianma. Sebagai penggantinya, Irjen Syahardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabareskrim kini menjabat sebagai Kadif Propam. Selain Irjen Sambo, mutasi juga dilakukan terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan Brigjen Beni Ali yang keduanya dimutasi menjadi Patianma. Satu perwira tinggi lainnya yang dimutasi adalah Brigjen Anggoro Soekartono yang kini menjadi Karopaminal Propam Polri. Selain itu, sejumlah personel polisi dari tingkat Polda dan Polres juga dimutasi. Kapolri menyebut, ke-25 personel Polri itu telah diperiksa Irwasum terkait ketidakprofesionalan dalam penanganan di tempat kejadian perkara yang membuat terhambatnya proses olah TKP dan penyidikan. 3 Pati Polri bintang 1. 3 Pati Polri bintang 1 dan saat ini sedang berproses. Kemungkinan juga akan berkembang ke nama-nama lain atau ke pangkat-pangkat lain. Tapi yang jelas, rekan-rekan tahu ada CCTV rusak yang diambil pada saat di Satpam, dan itu juga sudah kita dalami. Kita sudah mendapatkan bagaimana proses pengambilan dan siapa yang mengambil, juga sudah kita lakukan pemeriksaan, dan saat ini tentunya kita akan melakukan proses selanjutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan proses nanti berdasarkan hasil keputusan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana. Penerapan pasal 55 dan 56 yang disangkakan kepada Barada Eliezer dinilai Indonesia Police Watch sebagai pintu masuk penetapan tersangka lain. Pasal ini mengindikasikan ada lebih dari 1 orang pelaku dalam sebuah tindak pidana. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut, apabila ditemukan bukti yang cukup, dari hasil pemeriksaan penyidik, tidak tertutup kemungkinan Irjen Verdi Sambo bisa ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini, Irjen Verdi Sambo diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana pembunuhan yang telah menetapkan tersangka Eliezer sebagai pelakunya. Pemeriksaan ini apabila penyidik menemukan bukti cukup, bisa memungkinkan Irjen Verdi Sambo diminta pertanggungjawabannya juga. Bahkan apabila terdapat bukti yang kuat, maka Irjen Verdi Sambo bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, penetapan status tersangka pada Barada Eliezer membuat permohonan perlindungannya kepada LPSK terancam tak disetujui. Pengajuan hanya bisa dilanjutkan jika Barada Eliezer sebagai tersangka bersedia bekerja sama dan mengungkap pelaku utama kejahatan atau menjadi justice collaborator. Tersangka itu tidak boleh dilindungi atau tidak dapat dilindungi oleh LPSK kecuali kalau tersangka itu atau pelaku itu kemudian masuk dalam kategori justice collaborator atau pelaku yang mau bekerja sama. Nah, pertanyaannya, apakah yang bersangkutan akan mengajukan sebagai justice collaborator dan kemudian bersedia untuk memenuhi persyaratan sebagai GC. Yang paling utama dari persyaratan GC itu adalah dia bersedia untuk mengungkap pelaku utamanya. Barada Eliezer menjadi tersangka pertama yang ditetapkan Bareskrim Polri dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 42 saksi, termasuk ahli dan alat bukti CCTV serta alat komunikasi. Polisi memastikan penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Pemeriksaan akan terus dilakukan untuk menyingkap dugaan pelanggaran kode etik maupun pidana yang terjadi. Tim Liputan, Kompas TV. 25 personel polisi termasuk Irjen Verdi Sambo telah diperiksa tim Irwasum Polri. Lalu bagaimana kemungkinan munculnya dugaan pelanggaran kode etik atau bahkan temuan unsur pidana dari hasil pemeriksaan? Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Cindy, kemarin ketika konferensi pers Kapolri menyebut kalau pemeriksaan ini dilakukan untuk menyingkap sebenarnya ada atau tidak pelanggaran kode etik atau bahkan pidana yang mungkin muncul dari hasil pemeriksaan. Nah, apakah ini juga termasuk mendalami siapa sebenarnya yang mengambil CCTV
yang disebutkan di awal kalau CCTV yang rusak itu sudah diganti? Ya Paskalis, ini juga kemarin sempat disinggung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa sudah ada pendalaman dari Inspektorat Khusus atau Irsus untuk melihat prosedur yang dilakukan dalam pengambilan CCTV dan juga siapa yang pertama kali bertanggung jawab dalam pengambilan CCTV itu. Memang yang jadi fokus adalah dari Irsus ini adalah melihat ataupun juga mendalami ketidakprofesionalan 25 anggota Polri. 25 anggota Polri ini terdiri dari anggota di Propam Polri, kemudian juga ada Bareskrim, Polres Jakarta Selatan sampai Polda Metro Jaya. Melihat apakah ada ketidakprofesionalan dalam melakukan olah TKP ataupun juga yang berhubungan dengan TKP. Kalau kita lihat memang yang jadi fokus adalah tadi melihat apakah ada ketidakprofesionalan yang mengganggu proses penyidikan. Ini yang kemudian juga diakui oleh Kabar Reskrim bahwa yang menjadi kendala mengapa kemudian pengusutan kasus polisi tembak polisi ini memakan waktu lama, kita tahu sudah lebih dari 3 pekan, adalah juga karena adanya barang bukti yang rusak dan juga dihilangkan. Pemeriksaan kepada 25 orang ini nanti akan dilakukan. Pertama adalah untuk melihat apakah ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Kemudian baru akan dikembangkan untuk sekaligus juga dilihat apakah ada dugaan tindak pidana di sana. Baik itu menghalangi proses penyidikan, menyembunyikan barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Apabila kemudian ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka akan dilanjutkan dan juga akan dipertimbangkan apakah nantinya bisa dinaikkan statusnya untuk dikaitkan ataupun juga menjadi bagian pelaku pasal 55 dan juga 56 KUHP. Yang kita tahu 55 dan juga 56 KUHP ini adalah pasal yang mengatur soal dugaan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau ada penyertaan, turut melakukan ataupun juga membantu. Paskalis. Cindy, ini kemarin kan Irjen Verdi Sambo sudah diperiksa selama kurang lebih 7 jam, tapi ada pihak-pihak lain yang juga masih dinanti sebenarnya keterangannya. Salah satunya adalah istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Nah, apakah sudah ada informasi soal pemeriksaan Putri? Iya, memang yang dipastikan oleh Polri adalah masih akan memeriksa saksi ke depannya dalam beberapa hari ke depan. Sampai kemarin sudah ada 43 orang saksi yang diperiksa, mulai dari keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, saksi ahli, orang-orang di sekitaran Irjen Pol Verdi Sambo, dan memang yang juga dinanti adalah pernyataan atau keterangan dari istri Verdi Sambo, yaitu adalah Putri Chandrawati Sambo. Kalau dari pernyataan terakhir dari kuasa hukum dari Putri Sambo yang dipastikan adalah bahwa hingga saat ini kondisi dari Putri Sambo masih dalam keadaan terguncang dan trauma berat, sehingga permintaannya adalah untuk pemeriksaan dilakukan di rumah dengan didampingi oleh psikolog klinis. Kemudian juga meminta agar pemeriksaan tidak dilakukan berulang-ulang karena kita tahu ada 2 kasus, yaitu adalah soal dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, kemudian juga adalah dugaan pelecehan seksual. Dua-duanya membutuhkan pernyataan dari Putri Sambo, sehingga diminta kalau bisa permintaan keterangan ini direkam saja sehingga Putri Sambo tidak perlu mengulang-ulang karena tadi mengingat kondisi psikisnya yang juga masih belum begitu stabil. Kemudian juga kalau kita lihat dari bagaimana proses ataupun juga progres kasus ini, ada 2 hal yang akan dilakukan secara beriringan oleh tim sus. Pertama adalah melihat dari 1 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Barada Richard Eliezer, yang artinya dalam 20 hari ke depan Polri masih harus melakukan pelengkapan berkas perkara dengan tidak hanya memeriksa Barada Eliezer saja secara intensif, tapi juga memeriksa saksi-saksi lain termasuk saksi ahli. Kalau dari kuasa hukum Barada Eliezer kemarin juga sebenarnya menyayangkan dengan penetapan status tersangka karena dibilang terlalu dini, mengingat untuk hasil otopsi belum keluar, kemudian juga penetapan status tersangka ini dilakukan ketika Barada Eliezer masih diperiksa saat itu sebagai saksi statusnya, belum ada penandatanganan BAP saksi, juga karena masih meyakini bahwa pasal 340 ini tidak pas karena masih dalam pembelaan diri, itu kalau disampaikan oleh kuasa hukum. Kemudian yang kedua yang juga akan dilakukan oleh Polri adalah melakukan pengembangan. Nah, dalam pengembangan inilah kemudian keterangan-keterangan dari sejumlah saksi ini masih akan dicari. Kita akan nantikan sama-sama siapa lagi terdekat saksi yang akan dipanggil oleh tim sus Polri. Paskalis. Terima kasih Cindy Permadi yang ini melaporkan langsung dari Barreskrim Polri Jakarta.
Saudara, sudah 3 pekan kita menyaksikan bagaimana kerja Polri mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. Lalu sebenarnya selama 3 pekan ini, apa saja yang sudah dilakukan Polri, lalu bagaimana hasilnya? Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Glenis Oktania yang merangkumnya. Silakan Glenis. Terima kasih Paskalis dan saudara. 3 pekan sudah, tim khusus kepolisian yang dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengusut kematian Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Dalam 2 hari setelah 3 pekan pengusutan, kerja polisi terbilang cepat setelah Rabu malam menetapkan Bayangkara II Eliezer atau yang biasa dikenal publik dengan Baradae sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pada Kamis pagi, tim memeriksa Irjen Verdi Sambo, Kadif Propam nonaktif sebagai saksi. Dan berikutnya, Kamis petang, Kapolri mencopot Verdi Sambo sebagai Kadif Propam. Tak cuma Verdi Sambo yang dicopot, saudara, tapi juga anak buahnya di lingkungan, profesi, dan pengamanan, yakni Brigjen Hendra Kurniawan sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal, serta Brigjen Beni Ali sebagai Kepala Biro Provos. Mereka bertiga termasuk 1 lagi Brigjen, kata Kapolri, sebelumnya diperiksa tim khusus Polri. Penyidik juga sebelumnya meneliti sejumlah kamera pemantau perjalanan rombongan Irjen Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, serta di luar rumah dinas dan rumah pribadi Sambo. Sebagai catatan, saudara, kamera pemantau di dalam rumah dinas yang jadi tempat kejadian disebut rusak sejak Juli lalu. Sekarang tentu yang ditunggu adalah hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Lantaran diduga ada sejumlah kejanggalan saat otopsi pertama, yakni sejumlah luka yang diduga keluarga Yosua bukan luka tembak. Otopsi kedua melibatkan tim independen termasuk unsur Tentara Nasional Indonesia. Semua upaya ini dipantau Presiden Joko Widodo yang 3 kali mengingatkan kepolisian agar tak menyembunyikan apapun dalam penanganan kasus ini. Usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan sudah, kata Presiden Joko Widodo pada 21 Juli di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Maka kini publik tetap menunggu hasil kerja tim Polri selanjutnya. Dan saudara, sesaat lagi Paskalis Iswari akan kembali dengan sejumlah informasi, diantaranya aksi penyerangan disertai pembakaran rumah warga terjadi berulang kali di Jember, Jawa Timur. Sejumlah rumah, kendaraan hingga gedung sekolah dirusak oleh orang tak dikenal. Seorang anak kelas 3 SD di Ciamis, Jawa Barat diduga meninggal dunia saat menggunakan ponsel yang tengah mengisi daya. Diduga korban meninggal akibat ponselnya meledak. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku.
Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani, taklukkan panasmu. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Tetap semangat, butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku Madu TJ hitam pahit dengan kualitas Madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi kombantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus. Yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa. Bisa ngerol, pegangannya nyaman. Bikin lega. Fresh Care. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Saudara, warga di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, kembali beraktivitas pasca penyerangan orang tak dikenal akhir Juli lalu. Namun, warga mengaku masih khawatir terjadi aksi teror lanjutan. Warga yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh kopi kembali beraktivitas meski mengaku khawatir aksi teror susulan. Walaupun aktivitas mereka hanya sebatas menjemur kopi di halaman rumah, warga berharap kasus teror ini berakhir dan pelaku penyerangan ditangkap. Lebih lengkap soal aksi teror orang tak dikenal di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur akan disampaikan jurnalis Kompas TV Hernawan Mustika. Hernawan, selamat siang. Jadi bagaimana aktivitas warga pasca penyerangan orang tak dikenal? Apakah ada penjagaan khusus di sana? Ya, selamat siang Pak Skalis dan juga saudara. Bisa saya laporkan kondisi Desa Mulyorejo, khususnya Dusun Baban Timur, Kecamatan Silo, Jember saat ini, Jawa Timur saat ini berangsur normal. Artinya petani yang sebagian besar buruh kopi sudah beraktivitas secara normal. Mereka salah satunya menjemur atau mengeringkan hasil panen kopi di halaman rumah mereka. Penjagaan ketat terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, berikut juga Satuan Kepolisian Hutan setempat sebagai antisipasi adanya aksi teror susulan. Penjagaan juga dilakukan sebagai bentuk memberikan kenyamanan kepada warga dan juga sekaligus memberikan motivasi, memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan kepada warga yang terkena dampak aksi penyerangan orang tak dikenal tersebut. Bisa saya laporkan bahwa kejadian ini sebenarnya terjadi pada awal bulan Juli kemarin, hingga terus terjadi aksi teror susulan dan puncaknya pada Sabtu kemarin, tanggal 30 Juli malam. Nah, jauhnya lokasi dari kota dengan TKP yang merupakan di tengah hutan, perhutani di ladang kopi yang terletak di antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Kalibaru, baru terungkap 2 hari kemarin berkat laporan warga seperti yang dilaporkan berikut ini, Mas Kali.
untuk pelakunya, Hernawan, apakah sudah ada saksi-saksi yang diperiksa, lalu juga apakah sebenarnya polisi ini sudah tahu motifnya apa sebenarnya di balik penyerangan ini? Bisa saya laporkan, hingga saat ini polisi belum bisa memastikan apa motif yang terjadi dan apa latar belakang aksi penyerangan tersebut. Karena memang masih banyak informasi yang berkembang, baik itu di kalangan masyarakat setempat maupun juga dengan warga-warga desa di sebelahnya. Sejumlah saksi juga terus dilakukan oleh petugas kepolisian, namun belum bisa memastikan berapa orang. Dan kejadian ini memang terjadi baru dilaporkan beberapa hari terakhir karena memang jauhnya lokasi dari perkotaan, seperti yang dijelaskan oleh salah satu warga berikut ini. Ya semua warga di sini resah semua, Pak. Ada yang sudah pulang ke rumahnya, maksudnya berani ke atas kan ini. Tapi bukan orang desa sini, Pak ya? Desa bukan. Harapan apa ini, Pak, sebagai warga sini, Pak? Harapan saya ya supaya daerah itu terang, aman, nggak ada apa-apa. Cuma kerja ya tenang gitu, Pak, nggak ada gangguan apa-apa. Resah semua. Takut, Pak ya? Iya takut, karena orang banyak yang ya. Nggak keluar rumah, Pak? Enggak. Ya sebagian termasuk keluar rumah. Tapi diam ya? Ya diam, nggak bisa ngelawan. Apa-apa lah pokoknya. Bawa sajam, Pak? Pakai parang, parit. Ciri-cirinya pakai topeng atau gimana, Pak? Sebagian ya Pak pakai pakai masker. Pakai masker ya, Pak? Pakai masker. Kondisi saat ini di Desa Baban Timur, khususnya Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, sudah beraktivitas normal kembali meskipun warga mengaku masih merasa ketakutan dan ada trauma jika terjadi aksi susulan seperti itu, Pak sekali. Baik, semoga tentunya tidak ada lagi aksi susulan teror-teror semacam ini. Terima kasih banyak Hernawan Mustika melaporkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Saudara, teror pembakaran dan juga perusakan rumah serta kendaraan warga oleh orang tidak dikenal terjadi di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Jember, Jawa Timur. Total penyerangan terjadi 3 kali sejak Juli lalu. Petugas gabungan TNI Polri kini berjaga di lokasi hingga kondisi aman. Teror pembakaran dan perusakan rumah warga terjadi di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. 10 motor, 2 mobil, dan 6 rumah serta isinya yang tersebar di sejumlah lokasi hangus dibakar. Polisi menyebut penyerangan terjadi sebanyak 2 kali. Aksi penyerangan membuat warga ketakutan dan meninggalkan rumah mereka. Seorang saksi menyebut puluhan orang datang bergerombol dan membuka paksa rumah warga. Pelaku merusak dan membakar rumah serta menjara barang-barang berharga. Pelaku diduga berani menjalankan aksinya karena lokasi dusun berada di kawasan perkebunan dan jauh dari aktivitas warga. Pintu rumah digedor, itu banyak orang tidur ya terkejut semua dah bangun. Orangnya masuk, yang tidur dibangunin suruh keluar. Itu dia bilang barang yang bisa dijual cepat ambil. Saya kasih waktu 3 menit gitu. Terus? Nah, udah itu saya keluar, barangnya diambil saya, ya itu udah 3 menit dibakar dah dia. Itu. Ada berapa orang kira-kira? Kira-kira antara 50 sampai 60 orang. Kalau ciri-ciri orangnya ya pakai jaket semua itu. Pakai topeng. Topeng, sajamnya itu celurit. Warga mengaku khawatir teror tak hanya terjadi di permukiman mereka, tapi juga di kawasan perkebunan kopi tempat mereka bekerja. Warga pun berharap polisi segera bisa mengungkap kasus ini untuk menjamin keamanan warga. Ya resah, malam nggak bisa tidur, siang kerja, jadi ya harapannya diselesaikan supaya aman, supaya selesai lah, nggak terjadi lagi gitu. Yang kejadian pertama sekitar 100-an orang lebih. Yang kedua? Yang kedua sekitar 50-an. Itu langsung membakar atau gimana? Langsung membakar. Merusak gitu ya, Pak? Teriak cari orangnya terus membakar. Untuk penghuni rumahnya? Penghuni rumah yang dibakar.
ya melarikan diri semua. Kini puluhan petugas gabungan TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Kepolisian Hutan berjaga di lokasi. Penjagaan dilakukan sebagai antisipasi teror susulan kembali terjadi. Selain itu, kita sudah berkoordinasi dengan warga juga untuk bisa melakukan patroli samping bersama supaya nanti bisa mendeteksi apabila ada aksi-aksi lanjutan dari kelompok yang saat ini masih kita lakukan pengejaran. Kita akan lakukan pengamanan sampai nanti situasi betul-betul aman dan masyarakat bisa kembali beraktivitas secara biasa. Polisi hingga kini masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus penyerangan ini, termasuk siapa saja pelaku dan apa motifnya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sorotan lain, Saudara, kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta berbuntut panjang. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menonaktifkan kepala sekolah dan 3 guru yang diduga terlibat masalah itu. 1 kepala sekolah, 3 guru. Saya bebaskan dari jabatannya, tidak boleh ngajar dulu. Sambil nanti ada kepastian. Kepala sekolah di mana? Banguntapan. Mulai hari Kamis 4 Agustus, kepala sekolah dan 3 guru SMA Negeri 1 Banguntapan, Bantul yang diduga memaksa siswinya menggunakan jilbab dibebas tugaskan. Kebijakan ini berlaku hingga ada kesimpulan dari investigasi yang dilakukan tim bentukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasalnya, karena dugaan pemaksaan ini, sang siswi merasa tertekan dan depresi, bahkan kini membuka opsi untuk pindah sekolah. Pakai kerudung jilbab boleh nih, jangan dipaksa, memaksa. Malah yang dikorbankan malah anaknya suruh pindah. Ini gimana? Yang salah sekolahnya, oknumnya tindak. Itu jangan malah anaknya yang jadi salah. Yang salah bukan anaknya, yang salah itu kebijakan itu melanggar, ya kan? Kenapa yang pindah anaknya? Yang harus ditindak itu guru atau kepala sekolah yang memang memaksa itu. Ini pendapat saya. Silakan tim coba dilihat gitu. Sebelumnya, seorang siswi kelas 10 di SMA Negeri 1 Banguntapan diduga dipaksa memakai jilbab oleh gurunya. Ia selalu ditanya oleh guru mengapa tidak menggunakan jilbab, dan sempat dipakaikan jilbab oleh gurunya hingga ia merasa tertekan selama berhari-hari. Pada Rabu lalu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa sejumlah guru yang diduga terlibat dugaan pemaksaan jilbab di sekolah itu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan guru yang bersangkutan serta orang tua siswi sebagai pelapor. Ternyata, sang siswi sengaja dibawa ke ruang BK untuk dipakaikan jilbab. Terungkap bahwa inisiatif untuk kemudian menghadirkan di ruang BP dan mencontohkan memakaikan pakaian keagamaan itu ada pada koordinator BK. Tapi kalau unsur pemaksaannya belum bisa disimpulkan ya Pak? Kami belum menyimpulkan ada tidak adanya pemaksaan, itu nanti kita akan analisis lagi. Kalau dari cara-caranya memang sekilas tidak ada unsur-unsur kekerasan. Yang kemudian harus pakai, nggak ada gitu. Tapi kemudian kan kita menemui fakta bahwa anak merasa tertekan tuh. Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta mendampingi sang siswa yang kini masih depresi. Selain diduga memaksa siswi itu menggunakan jilbab, SMA Negeri 1 Banguntapan juga diduga melanggar aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan praktik jual beli seragam, termasuk hijab berlogo sekolah. Dia sudah menjual 1 paket kerudung itu yang ada logonya Banguntapan. Jadi memang jual seragam dan di situ ada pungutan juga. Nah, pungutannya ya 5.600.000 itu. Dengan adanya jilbab yang dikasih logo itu kan sebetulnya sudah pemaksaan loh. Orang pakai jilbab kalau nggak pakai logo juga dimarahin loh. Ini kan udah gila-gilaan. Dan ini adalah sekolah
negeri loh, bukan sekolah yang berbasis agama. Saat ini, Irjen Kementerian Pendidikan, KPAI, Dinas Pendidikan hingga pemerintah daerah sudah turun tangan menangani kasus ini. Pemprov Yogyakarta juga memfasilitasi jika siswi itu memilih untuk pindah sekolah. Nyamannya seperti apa? Apakah nyaman tetap sekolah di situ atau di tempat lain? Ya, makanya kita ini. Kalau di tempat lain pun kita sudah siapkan, kita komunikasikan dengan beberapa sekolah yang kosong. Pihak Kepala SMAN 1 Banguntapan sebelumnya sempat membantah adanya pemaksaan untuk memakai jilbab di sekolah itu. Tim investigasi bentukan Disdikpora Yogyakarta kini tengah mendalami dugaan pelanggaran dalam kebijakan sekolah yang dilaporkan pihak korban. Tim Liputan, Kompas TV, Yogyakarta. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ahmadi di Bantul, Yogyakarta. Ahmadi, selamat siang. Apa perkembangan terkini dari kasus dugaan pemaksaan penggunaan hijab terhadap siswi SMA ini? Apakah keputusannya untuk pindah sekolah ini sudah final? Ya, Mas Kalis dan juga pemirsa. Keputusan untuk pindah sekolah ini sepertinya sudah final dari siswi tersebut karena mungkin dia masih tertekan dan enggan untuk kembali ke sekolah SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul. Untuk opsi sekolah yang dituju sendiri, kita belum mendapatkan nama sekolahnya tersebut dari Dinas Pendidikan setempat. Gitu, Mas. Jadi sudah final untuk kepindahannya, tapi yang bersamaan juga sedang dilakukan adalah penyidikannya dan penyelidikannya. Ahmadi, bagaimana hasilnya sejauh ini? Ya, untuk hasil akhir tadi dari Irjen Kemendikbud menyebutkan bahwa memang terdapat unsur pemaksaan, walaupun dari kejadian tersebut tidak ada kekerasan, ya. Walaupun demikian, siswa merasa tertekan itu sudah termasuk pemaksaan, dan itu yang harus dihindari di lingkungan sekolah karena siswa harus merasa nyaman, aman dan dalam menempuh pendidikan itu, Pak Kali. Baik, jadi ini semua sebenarnya sudah final untuk keputusannya, begitu juga dengan keputusan bahwa ada paksaan yang dilakukan di sekolah tersebut. Terima kasih Ahmadi melaporkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Saudara, terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, Yogyakarta, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek memastikan adanya unsur pemaksaan. Kemendikbudristek berharap pengaturan seragam sekolah harus mengacu pada peraturan Mendikbud dan kasus pemaksaan seperti ini tidak kembali terulang. Ketidaksesuaian dengan Permendikbud ya, dari gambar yang ada di dalam peraturan kepala sekolah ya, dengan jenis seragam khusus untuk siswi yang ada di dalam Permendikbud 45. Ya, jadi memang dari bukti kami yang ada bahwa yang disebut memaksa itu kan tidak harus anak itu dilukai gitu ya, atau mendapatkan kekerasan fisik, tetapi sesuatu yang secara psikis menimbulkan rasa tidak nyaman, itu juga menjadi dasar adanya suatu bentuk kekerasan. Itu juga diatur dalam Permendikbud 82 tahun 2015, jadi tidak boleh ada bentuk kekerasan yang berbasis sara ya, suku, agama dan ras. Seorang anak kelas 3 SD di Ciamis, Jawa Barat diduga meninggal dunia saat menggunakan ponsel yang tengah mengisi daya. Diduga korban meninggal akibat ponselnya meledak. Puluhan tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit di Provinsi Riau positif COVID-19. Vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan kian mendesak untuk diberikan. Usai jeda, rekan kami Glenis Oktani akan hadir menemani Anda di Kompas Siang.
Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Masuk angin, pakai plosa, oles, kerok, pijat di sini. Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Combantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Hey, ada madu teja saset, madu teja saset, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerok and roll. Bisa ngerok lebih berasa, bisa ngerol pegangannya nyaman, bikin lega. Fresh Care. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Bebaskan keluarga untuk main di luar. Jika cacingan, ibu memberi Combantrin kepada semua anggota keluarga. Keluarga bebas cacingan, bebas bermain di luar. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Kompas Siang kembali untuk Anda, Saudara. Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dugaan sementara korban meninggal karena telepon seluler yang sedang digunakan meledak. Duka dialami orang tua dan kerabat seorang bocah berusia 9 tahun yang meninggal pada Rabu 3 Agustus. Sang bocah, warga desa Kiara Payung, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, ditemukan ibunya, Rina, terbujur kaku, dan ditemukan adanya luka bakar pada bagian dada. Korban yang masih kelas 3 sekolah dasar diduga meninggal karena ledakan telepon seluler. Telepon selulernya digunakan saat dayanya sedang diisi ulang. Saat kejadian, ibu korban sedang keluar rumah membeli lauk untuk anaknya. Awalnya anak pulang sekolah terus mencari ke warung menu makanan untuk almarhum. Pas pulang kerjanya jam 2, udah keadaan seperti dia meninggal dunia. Selain luka bakar di dada korban, juga ada luka di bagian leher sebelah kanan. Sementara itu, posisi pengisi daya masih tercolok listrik. Dengan baterai telepon seluler sudah terlepas dan kondisinya cembung.
Terakhir kalau saya melihat dan menangkap itu ada secah sebesar HP lah, sebesar telapak tangan itu ada bekas luka bakar. Disinyalir itu dikenakan kabel itu casan gitu kan, masih utuh, tidak ada gosong. Itu di kemungkinan itu ada kelingan di dalam HP. Dikarenakan HP itu sampai pecah, baterainya keluar dan agak cembung gitu. Diketahui ponsel yang digunakan korban digunakan sang anak dan ibunya. Saat ini jenazah korban sudah dimakamkan di makam dekat rumah keluarga. Dede Ibing, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat. Saudara, puluhan tenaga kesehatan di seluruh rumah sakit di Provinsi Riau positif terinfeksi COVID-19. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI Riau mendorong agar vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan bisa segera diberikan. 2 pekan terakhir, kasus baru COVID-19 Provinsi Riau rata-rata mencapai 30 kasus per hari. Dari 252 kasus aktif di Riau, 24 kasus diantaranya merupakan tenaga kesehatan, baik COVID-19 maupun tenaga kesehatan umum. Seluruhnya kini tengah menjalani isolasi mandiri karena bergejala ringan. Saat ini jumlahnya kurang lebih ada 24 orang tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai rumah sakit di Provinsi Riau, tapi alhamdulillahnya kondisi mereka kondisi yang ringan sehingga tidak memerlukan rawat. Di sini kita bisa melihat ternyata memang booster kedua diperlukan, karena kalau kita lihat data seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Riau sudah menjalani booster pertama atau vaksinasi ketiga, tapi sekarang kasusnya naik lagi untuk Saudara, 2 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai zona kuning karena meningkatnya kasus COVID-19. Dari data Satgas COVID-19 Provinsi, per 3 Agustus 2022, warga yang terinfeksi COVID-19 sebanyak 17 orang. Dari 17 kasus, 1 pasien dirawat di rumah sakit rujukan, sementara 16 orang lainnya isolasi mandiri. Warga yang terpapar COVID-19 sebagian besar terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 10 orang. Kemudian disusul Kota Gorontalo 5 orang dan Kabupaten Gorontalo 2 orang. Sekretaris Satgas COVID-19 menyebut kenaikan kasus di Gorontalo terjadi sebagian besar berasal dari pelaku perjalanan dan menurunnya kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Kebanyakan ini adalah pelaku perjalanan. Nah, pelaku perjalanan yang kemudian ada yang sakit juga beberapa, tetapi kita tidak menutup kemungkinan karena berbagai macam aktivitas yang sekarang meningkat, sehingga kami sadar bahwa memang 3T dalam hal ini, tracing, testing, itu selalu kita harus jalankan. Usai jeda, Kompas yang akan kembali dengan informasi mancanegara, diantaranya imbas banjir dan hujan deras. Sebuah jalan di Yamagata, Jepang ambles. 1 mobil rusak karena masuk ke dalam lubang. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik semarak kemerdekaan mulai ramai di jalanan berbagai daerah dalam negeri. Para pedagang musiman ini bahkan sudah mulai berjualan sejak awal Agustus. Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu.
ini kalsel. Salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Terbuat dari Oreo, selembut cake dengan coklat berlimpah. Merdeka! Pizza merah putih hadir kembali. Rasa lebih berani dengan saus merah pedas. Persembahan Pizza Hut untuk Indonesia. Pizza Hut, selalu lebih berani. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detolco, sensasiku 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Tetap semangat? Butuh yang hangat. Baru Madu TJ Jahe Merah Mint. Dengan madu murni, jahe merah, dan mint membantu menjaga daya tahan tubuh. Madu TJ Jahe Merah Mint. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sebuah jalan di Yamagata, Jepang ambles dan membuat satu mobil yang saat itu melintas terjatuh. Jalan ambles diduga akibat luapan air sungai menggenangi jalan dan membuat struktur jalan rusak. Satu unit mobil rusak parah setelah melewati jalanan yang tiba-tiba ambles. Pihak otoritas setempat belum mengeluarkan pernyataan terkait korban atas amblesnya jalan. Sejak hari Kamis tepatnya, hujan deras terjadi di wilayah kota Kawanishi, Yamagata, dan membuat sungai meluap hingga menggenangi jalan dan juga rumah. Selain jalanan ambles, terdapat laporan tanah longsor. Layanan kereta api Shinkansen antara Fukushima dan Shinjo juga dikabarkan terganggu. Atas bencana ini, Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana meminta sekitar 107.000 orang mengungsi untuk sementara waktu. Insiden penembakan terjadi di Mall of America di Minneapolis, Amerika Serikat. Pelaku melepaskan sejumlah tembakan dan membuat para pengunjung berlarian untuk berlindung. Polisi setempat mengatakan masih mencari tersangka setelah mengamankan tempat kejadian. Mall of America dibuka pada tahun 1992 dan yang terbesar di Amerika Serikat. Mall ini merupakan tujuan wisata dan tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Namun, menurut otoritas setempat, mall ini tidak memiliki detektor logam sehingga tak ada pemeriksaan bawaan pengunjung yang memasuki kawasan ini. Polisi belum melaporkan adanya korban luka dan pusat perbelanjaan ini ditutup sementara. Tim SAR di Meksiko terus berupaya menyelamatkan 10 petambang yang terjebak di lubang tambang batu bara. Tambang runtuh akibat bencana banjir di Meksiko Utara. Runtuhnya tambang batu bara terjadi setelah para petambang menerobos wilayah yang sedang dilanda banjir. Pihak berwenang belum melaporkan adanya kontak dengan para petambang yang terperangkap sejak runtuhnya tambang dilaporkan. Para petambang terjebak di antara dua lubang tambang sedalam 200 kaki yang lebih dari setengahnya dibanjiri air. Tim penyelamat bekerja untuk memompa air keluar dari tambang. Upaya penyelamatan lainnya, tim SAR akan menerjunkan 6 pasukan khusus penyelam yang dapat memasuki tambang jika kondisinya memungkinkan.
Saat kejadian, saudara, 5 petambang lainnya berhasil lolos dari reruntuhan, namun 3 diantaranya harus dirawat untuk pemulihan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke ibu kota Taiwan, Taipei, mengundang beragam reaksi internasional. Kecaman datang dari Tiongkok dan Rusia, sedangkan negara lain termasuk Indonesia menyerukan agar masing-masing pihak menahan diri. Dan berikut laporan tim VOA. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi tiba di Taiwan Selasa malam untuk bertemu Presiden Tsai Ing-wen. Pelosi menjadi pejabat tertinggi Amerika pertama dalam 25 tahun terakhir yang mengunjungi pulau berpemerintahan sendiri yang diklaim oleh Tiongkok. Dalam kunjungannya itu, Pelosi menerima medali atas kontribusinya pada Taiwan. Bagi Pelosi, disebut sebagai teman baik Taiwan adalah kehormatan besar dan menyatakan bahwa kunjungannya itu memiliki tujuan khusus. On our visits on congressional delegations, we have 3 purposes. One is security for our people, global security. 2 is economics, to spread as much prosperity as possible. And 3 is governance. Pemerintahan Biden dan Ketua DPR Pelosi telah menyatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen pada kebijakan satu Tiongkok, mengakui Beijing, tetapi mengizinkan hubungan informal dan hubungan pertahanan dengan Taipei. We said we do not support Taiwan independence. And we said, as I said again yesterday, that we expect cross-strait differences to be resolved by peaceful means. And we have communicated this directly to the PRC at the highest levels, including in last week's call between President Biden and President Xi. Menganggap kunjungan itu adalah untuk membantu kelompok separatis yang ingin mewujudkan kemerdekaan Taiwan, Tiongkok menyambutnya dengan serangkaian operasi militer gabungan di sekitar Taiwan. Meski Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi telah menjelaskan ini adalah kunjungan persahabatan, namun kunjungannya tetap mengundang kekhawatiran masyarakat internasional, termasuk Rusia yang menganggapnya sebagai provokasi. Dan kunjungan ini juga mendapat tanggapan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara anggota ASEAN yang sedang mengadakan pertemuan tingkat Menlu di Phnom Penh, Kamboja, menyerukan para pihak untuk menahan diri. I again emphasize the need, for all the concerned parties to reaffirm, the position to all of these basic principles, so that we can make sure that, Taiwan Strait will be a peaceful part of this region. Dalam pertemuan ini, Menlu Indonesia Retno Marsudi juga menyampaikan keprihatinan mengenai semakin tajamnya rivalitas antara negara-negara besar. Dan kita menyampaikan, kalau tidak dikelola dengan baik, maka rivalitas ini dapat menimbulkan konflik terbuka, termasuk di Taiwan Strait. Dan Indonesia menyampaikan pentingnya semua pihak untuk tidak mengambil langkah provokasi yang dapat memperburuk situasi. Belum jelas apakah kunjungan Pelosi ke Taiwan ini akan dibayangi kunjungannya sebelumnya ke Singapura dan Malaysia, yang menurut Presiden Biden telah menghasilkan sejumlah pembicaraan penting. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Saudara, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, pedagang pernak-pernik Semarak Kemerdekaan mulai ramai di jalanan berbagai daerah negeri. Para pedagang musiman ini bahkan sudah mulai berjualan sejak awal Agustus. Seorang pemandu lagu di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi. Ia diduga menganiaya rekan kerjanya. Istimewa di Hari Merdeka. Selasa dan Rabu, 16 dan 17 Agustus 2022. Ikuti rangkaian laporan khusus peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Disiarkan langsung pada jam-jam berikut. 77 tahun Indonesia Merdeka. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bersama Kompas TV.
Awali dengan peduli terhadap bangunan hidup penuh makna. Wujudkan dengan mortar utama. MU Mortar Utama. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Rahasia gue, Poshman Roll On. Cowok berkeringat, biasa. Bau badan, nggak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Sachet. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel, well, my well. Baru, my well vitamin C plus zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, my well vitamin C plus zinc. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care, ada yang baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih. Minyak kayu putih eukaliptus yang bisa ngerock and roll. Bisa ngerock lebih berasa, bisa ngeroll pegangannya nyaman, bikin lega. Fresh Care. Saatnya kita simak cerita dari penjuru Indonesia dalam segmen Cerita Nusantara. Kali ini ada sejumlah informasi menarik dari Bali dan juga Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita sapa terlebih dahulu Kiki Syahdi Denpasar, Bali. Dan berikutnya ada Valentiara Rambu di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang sudah bersiap dengan laporannya. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Denpasar terlebih dahulu. Kiki, ada informasi apa saja hari ini? Baik, selamat siang Glenis dan juga saudara. Berikut kami akan sampaikan cerita Nusantara dari Pulau Dewata yang menjadi sorotan hari ini. Yang pertama adalah saudara, vaksinasi COVID-19 dosis booster kedua atau suntikan keempat bagi tenaga kesehatan di Denpasar, Bali sudah mulai digelar. Dan di fasilitas kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Darat disediakan setiap harinya 100 dosis vaksin jenis Moderna untuk booster kedua bagi para tenaga kesehatan. Pemerintah kembali memberikan vaksinasi COVID-19 lanjutan kepada seluruh tenaga kesehatan yang menjadi resiko tinggi terpapar COVID-19. Terpantau Kamis pagi, tenaga kesehatan yang ada di lingkungan Kesdam dan Rumah Sakit Tingkat 2 Udayana mendapatkan vaksinasi booster kedua. Ada 600 tenaga kesehatan mendapatkan vaksinasi booster tahap kedua jenis Moderna. Untuk vaksinasi nakes, ditargetkan dalam waktu seminggu vaksinasi booster tahap kedua tersebut akan terselesaikan. Hari ini kita targetnya hanya 100 karena memang dapat vaksinnya dari Dinas Kesehatan itu hanya 100 dosis saja. Tenaga kesehatan Iwayan Arya Nugraha yang telah 4 kali mendapatkan vaksinasi mengaku tidak khawatir terhadap suntikan vaksin booster tahap kedua. Vaksin kedua ini supaya menambah imun tubuh karena di CSSD itu langsung mengambil alat beresiko dari terpaparnya virus sangat besar. Makanya saya selalu ikut divaksin yang kedua ini. Vaksinasi booster lanjutan kedua sementara ini hanya diberikan untuk tenaga kesehatan. Namun, Kesdam 9 Udayana tetap menyediakan vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga bagi masyarakat umum yang belum melakukan vaksinasi COVID-19. Komang Suarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali.